4251 Duan Lingtian, dewa tertinggi yang belum sempurna. KR tidak menyangka akan menerobos ke alam dewa tertinggi perantara di alam rahasia. Dia berharap untuk menerobos sebelum wilayah kacau, yang menghubungkan banyak alam dewa muncul, tetapi dia benar-benar tidak berharap untuk menerobos sebelumnya. Karena ancaman terhadap nyawanya dan tekanan dari lawan yang kuat dari tanah sangsi di alam rahasia, KR berhasil menerobos di bawah tekanan. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Selama tahun-tahun yang dia habiskan di Realm Battlefield, ada banyak contoh di mana dia menerobos dalam situasi hidup atau mati. Selain itu, dia juga sangat beruntung karena memiliki fondasi yang dia bangun dari kehidupan masa lalunya. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk membalikkan keadaan dan bertahan hidup berkali-kali. Untungnya, lawan tidak lebih kuat dariku. Kalau tidak, bahkan jika saya menerobos, saya masih akan mati pada akhirnya. Setelah mendapatkan hadiah tambahan, KR meninggalkan ranah rahasia banyak orang. Matanya bersinar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak hanya saya memulihkan basis kultivasi saya dari kehidupan masa lalu saya, tetapi pemahaman saya tentang hukum waktu juga jauh lebih mendalam dibandingkan dengan pemahaman saya di kehidupan masa lalu saya. Saya juga telah memahami bentuk dasar dari Limitless Dao. Secara keseluruhan, kekuatan saya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan saya di kehidupan sebelumnya. Dengan kekuatan saya sekarang, saya harus memiliki suara di klan. Masih ada waktu tersisa sebelum wilayah yang kacau itu muncul, aku belum kembali ke tanah persembahan surgawi sejak aku memasuki medan perang alam. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan mengunjungi orang tua saya, Sister Feyre, dan Siling. Saya ingin tahu seberapa dewasa Siling sekarang, kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Tanda seru. Mata KR dipenuhi dengan kelembutan saat dia memikirkan putrinya. Pada saat yang sama, dia merasakan sengatan di hatinya saat gelombang ketidakberdayaan menyapu dirinya. Ketika dia pergi, putrinya masih agak muda. Waktu yang dia habiskan bersama putrinya lebih sedikit daripada waktu yang dia habiskan jauh dari putrinya. Siling, kuharap kamu mengerti ibumu. Saya meninggalkan Anda sehingga kami memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bersatu kembali dengan semua orang setelah 100 tahun. KR menghela nafas lemah saat dia berjalan ke base camp terdekat. Dia telah memutuskan untuk kembali ke tanah persembahan surgawi dan klan Xia menggunakan formasi transportasi di base camp. Setelah KR meninggalkan Realm Battlefield. Di tempat terpencil di Realm Battlefield, angin bertiup kencang saat energi menakutkan merobek lapisan formasi sebelum melonjak keluar, membuat khawatir sekelompok orang di dekatnya. Energi ini sangat kuat. Ini, Kaisar Dewa yang maju menjadi dewa tertinggi. Aku ingin tahu apakah itu seseorang dari tanah persembahan surgawi atau tanah sangsi. Tidak peduli yang mana itu, yang terbaik bagi kita untuk menjauh sejauh mungkin. Jika itu benar-benar seseorang dari tanah persembahan surgawi, kami akan mati jika kami ditemukan. Karena tempat ini adalah area terluar dari Realm Battlefield, hanya ada sedikit dewa tertinggi. Terlepas dari apakah mereka berasal dari tanah persembahan surgawi atau tanah sangsi, Kaisar Dewa di daerah yang menemukan bahwa seseorang telah menerobos ke alam dewa tertinggi tidak ragu-ragu dan segera pergi. Jika orang itu berasal dari alam dewa lawan, mereka pasti akan mati jika ditemukan. Energi menakutkan bergejolak seperti pusaran saat menyapu ke sekitarnya, menghancurkan semua formasi di tengah badai. Beberapa gunung di sekitarnya langsung diratakan setelah energi yang keras dan tidak stabil. Untuk bermil-mil, tanah itu hancur. Saat energi terus menyapu, sesosok tubuh terlihat duduk bersila di mata badai. Sosok itu milik seorang pemuda tampan berbaju ungu dengan pembawaan dan temperamen yang luar biasa. Meskipun dia hanya duduk dengan tenang, dia tampak membuat sekelilingnya pucat jika dibandingkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan tatapan tajamnya. Jadi ini adalah energi surgawi dari dewa tertinggi, sangat kuat. Aku, Duan Lingtian, akhirnya memasuki alam dewa tertinggi. Mulai sekarang, saya dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Di alam dewa, hanya mereka yang memasuki alam dewa tertinggi yang dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Namun, sebelum menjadi dewa tertinggi, Duan Lingtian juga bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Lagi pula, dia cukup kuat untuk membunuh dewa tertinggi perantara biasa. Meskipun demikian, terlepas dari kekuatannya,
Duan Lingtian merasa bahwa dia hanya bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di alam dewa setelah dia memasuki alam dewa tertinggi. Saya telah mengalami perubahan yang signifikan, jiwa saya telah berubah dan menjadi lebih kuat juga. Pada saat ini, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan perbedaan antara dewa tertinggi dan kaisar dewa. Saat ini, persepsi dan inderanya 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Penglihatan dan pendengarannya sangat tajam. Aku tidak berharap keilahian pembangkit kekuatan tertinggi bergabung denganku. Ketika Duan Lingtian mencoba menerobos, dia telah mengeluarkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, berharap untuk lebih memahami hukum ruang. Tanpa diduga, keilahian pembangkit kekuatan tertinggi bergabung dengannya segera setelah energi surgawinya bersentuhan dengannya. Itu memasuki lautan kesadarannya, berubah menjadi energi seperti jiwa sebelum tampaknya menyatu dengan jiwanya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Duan Lingtian menemukan bahwa keilahian pembangkit kekuatan tertinggi tidak benar-benar menyatu dengan jiwanya. Padahal, itu hanya tersembunyi di jiwanya. Sepertinya keilahian pembangkit kekuatan tertinggi telah berubah menjadi energi yang sama dengan jiwanya hanya untuk memasuki jiwanya. Itu menyatu sebentar dengan jiwanya sebelum kembali ke keadaan semula di jiwanya. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian menyelidiki keilahian pembangkit kekuatan tertinggi lagi dan membuat penemuan baru. Tidak hanya itu memasuki jiwaku, tapi itu terus membantuku untuk memperdalam pemahamanku tentang hukum ruang sekarang. Sebelumnya, Duan Lingtian hanya bisa memahami hukum ruang menggunakan keilahian pembangkit listrik tertinggi dengan memegangnya di tangannya sebelum memasuki kondisi meditasi. Namun, sekarang setelah memasuki jiwanya, itu terus membantunya untuk memahami hukum ruang. Kecepatan pemahamannya juga tidak lebih buruk dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, pemahaman saya tentang hukum ruang akan meningkat dengan sangat cepat. Saya bahkan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk itu. Duan Lingtian secara alami terkejut dan senang dengan penemuan ini. Mungkin, tidak lama lagi hukum ruang angkasaku mampu mewujudkan fenomena yang bisa bersinar sejauh 1 juta mil. Faktanya, pemahaman hukum ruang Duan Lingtian saat ini tidak rendah sama sekali. Lagi pula, tidak semua dewa tertinggi perantara dapat mewujudkan fenomena yang dapat bersinar sejauh 100.000 mil. Sebagai perbandingan, Duan Lingtian, yang mampu melakukan ini, hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Karena saya baru saja menerobos, energi surgawi saya masih tidak stabil. Tidak ada jalan pintas untuk menstabilkan basis kultivasi seseorang dengan cepat. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri untuk menstabilkannya secara perlahan. Untungnya, divine energy saya masih jauh lebih kuat dari sebelumnya meskipun belum stabil. Saat ini, saya harus menjadi tandingan dewa tertinggi menengah yang lebih kuat dari rata-rata. Tak perlu dikatakan, saya masih bukan tandingan dewa tertinggi menengah yang luar biasa kuat seperti kakak ketiga. Kegembiraan Duan Lingtian mereda sedikit ketika dia menyadari bahwa dia masih bukan tandingan dewa tertinggi perantara yang kuat. Saya akan membiasakan diri dengan energi surgawi saya terlebih dahulu meskipun belum stabil. Setelah itu, saya akan menggunakan semua manfaat pertempuran saya untuk membuka ranah rahasia satu orang. Dalam keadaan normal, alam rahasia yang saya buka seharusnya tidak menjadi tempat di mana saya harus melawan dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah sangsi. Saya tidak berpikir ada orang yang akan meluangkan waktu untuk mengumpulkan pahala pertempuran sebanyak yang saya lakukan. Ini tugas yang agak membosankan. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian memasuki area dalam untuk mencari lawan. Sayangnya, bahkan setelah mencari selama beberapa hari, dia tidak menemukan siapapun dari tanah sangsi. Sebaliknya, dia bertemu dengan satu orang dari tanah persembahan surgawi. Setelah beberapa hari berlalu, dia bertemu lagi dengan orang lain dari tanah persembahan surgawi. Pihak lain adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Kali ini, dia tidak bisa lagi menahan diri dan dengan cepat menghalangi jalan pihak lain. Lagi pula, siapa yang tahu kapan dia akan menemukan lawan yang cocok. Dia berencana untuk berdebat dengan pihak lain, tetapi mengingat pihak lain berasal dari tanah persembahan surgawi, dia tidak berniat untuk membunuh pihak lain. Kami berdua dari tanah persembahan surgawi, namun, kamu ingin melawanku. Dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi adalah seorang pria parubaya. Cahaya abu-abu samar yang dipancarkan tubuhnya menegaskan bahwa dia benar-benar berasal dari tanah persembahan surgawi. Ekspresinya agak masam saat ini saat dia melihat ke arah Duan Lingtian.
Duan Lingtian berkata dengan senyum lebar, ayo bertanding. Saya baru saja menjadi dewa tertinggi jadi saya ingin mencari lawan agar saya bisa membiasakan diri dengan energi surgawi saya. Aku sudah mencari beberapa saat, tapi aku belum pernah bertemu siapapun dari Sanction Land. Termasuk Anda, saya telah bertemu dua orang dari tanah persembahan surgawi. Mengapa Anda tidak berdebat dengan saya? Kita tidak harus keluar semua. Baru saja menjadi dewa tertinggi. Kerutan pria parubaya itu segera mereda begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia dengan cepat memperluas kesadaran surgawinya. Setelah merasakan energi surgawi Duan Lingtian yang kacau, dia memastikan bahwa Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya. Dengan penemuan ini, mata pria parubaya itu berkilat dingin, dan ekspresi serta sikapnya segera berubah. Dia berkata, "Nak, aku tidak tertarik berdebat denganmu. Namun, jika Anda bersikeras, mari kita habis-habisan. Tidak perlu menahan diri. Tidak masalah bahkan jika salah satu dari kita mati." Petik 2. 4252 menguji energi surgawi. Di medan perang alam, para pembudidaya dengan basis kultivasi yang sama dari alam dewa yang sama jarang bertarung satu sama lain kecuali mereka memiliki dendam di antara mereka. Lagi pula, seseorang tidak akan mendapatkan manfaat pertempuran dari membunuh seseorang dari alam dewa yang sama. Selain itu, cincin spasial lawan juga akan hancur sendiri. Paling-paling, seseorang akan mendapatkan artefak surgawi lawan yang menonjol jika cukup beruntung. Secara keseluruhan, seseorang akan mengambil risiko cedera tanpa keuntungan apapun. Tidak apa-apa jika itu hanya luka ringan, tapi konsekuensinya akan suram jika mereka terluka parah. Mereka pasti akan dirugikan jika mereka bertemu lawan dari alam dewa lain. Karena alasan ini, dewa tertinggi setengah baya yang belum sempurna, yang ditemui Duan Lingtian, tidak mau melawan Duan Lingtian setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian juga merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertarungan. Paling-paling, dia akan mendapatkan artefak surgawi Duan Lingtian yang menonjol. Namun, setelah pria parubaya itu mendengar bahwa Duan Lingtian baru saja menerobos dan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, niat membunuh muncul di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, tidak mungkin baginya untuk mengalami cedera melawan dewa tertinggi yang belum sempurna, dan dia juga akan bisa mendapatkan artefak surgawi Duan Lingtian yang menonjol tanpa banyak usaha. Tidak perlu menahan diri, dan tidak masalah bahkan jika salah satu dari kita mati. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata pria parubaya itu. Namun, dia dengan cepat menyadari niat pria parubaya itu. Dia tersenyum acuh tak acuh dan dengan tenang berkata, "Saya tidak punya masalah dengan itu. Namun, saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk memikirkannya lagi. Anda masih bisa berubah pikiran, dan kami akan berdebat dengan santai. Aku tidak akan membunuhmu selama pertarungan kita. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan nanti." Pria parubaya itu mengejek sebelum dia berkata sambil mencibir, "Nak, kamu baru saja menerobos dan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Beraninya kau berbicara begitu sombong padaku. Apakah Anda pikir Anda akan dapat mengintimidasi saya dengan kata-kata Anda? Betapa konyolnya. Saya telah memastikan bahwa Anda baru saja menerobos, dan Anda belum menstabilkan basis kultivasi Anda. Seseorang sepertimu berpikir kau bisa membunuhku." Tanda seru tanda seru. Pria parubaya itu tidak menunggu jawaban Duan Lingtian dan menyerang begitu dia selesai berbicara. Kekosongan beriak sebelum api yang menghanguskan muncul dan melesat ke arah Duan Lingtian. Siapa yang tahu jika kata-kata Duan Lingtian membuat pria parubaya itu waspada atau jika pria parubaya itu ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, tetapi begitu dia bergerak, dia membawa artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, yang adalah kipas lipat, keluar. Dia membuka kipas lipat dan melambaikannya, mengobarkan api, yang sepertinya bisa membakar dunia, bahkan lebih saat mereka melonjak ke arah Duan Lingtian. Berdasarkan energi surgawi pria parubaya itu ketika dia menyerang, jelas bahwa dia telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya. Energi surgawinya tidak seperti energi surgawi Duan Lingtian yang kacau. Ekspresi Duan Lingtian tidak berubah saat melihat serangan pria parubaya itu. Dia dengan cepat menangkap kekuatan pria parubaya itu ketika dia berpikir, meskipun dia tidak dapat dianggap sebagai dewa tertinggi yang belum sempurna, kekuatannya tidak seburuk itu, meskipun demikian,
saya dapat dengan mudah mengalahkannya tanpa menggunakan apapun, dari 4 Tao langit dan bumi atau doppelganger saya. Nyatanya, saya bisa saja membunuhnya bahkan sebelum terobosan saya. Duan Lingtian melepaskan energi surgawinya yang kacau sebelum dia mengeluarkan hukum ruangnya. Setelah itu, fenomena samar yang bersinar sejauh 100.000 mil muncul. Pedang indah 7 lubang muncul di tangan Duan Lingtian saat ini. Hanya dengan gelombang pedang, sinar pedang 7 warna, yang telah dijiwai dengan energi surgawi dan hukum ruang angkasa, menyapu ke arah api yang berkobar. Fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil. Awalnya, pria parubaya itu memasang senyum mengejek di wajahnya. Menurutnya, Duan Lingtian menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Namun, ketika dia melihat fenomena yang muncul setelah Duan Lingtian melontarkan hukum ruang, senyumnya langsung menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Ternyata, kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Untuk berpikir bahwa Anda telah memahami hukum ruang hingga tingkat seperti itu. Sayangnya, meski dengan ini, kamu tetap tidak akan bisa membunuhku. Kata pria parubaya itu. Pada saat ini, kobaran api akhirnya bertabrakan dengan sinar pedang 7 warna. Sebuah cahaya menyilaukan meledak seperti kembang api pada tabrakan mereka. Pada akhirnya, konfrontasi pertama mereka berakhir seri. Aku meremehkanmu, namun, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat, paling banyak kita akan bertarung imbang. Kamu tidak cukup kuat untuk membunuhku. Terlepas dari kata-katanya, pria parubaya itu tidak lagi berani memandang rendah Duan Lingtian dan menganggap serius pertarungan itu. Nyatanya, begitu dia melihat fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil, dia juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian. Bahkan jika dia lebih kuat dari Duan Lingtian, akan sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Duan Lingtian memahami hukum ruang, dan akan sulit baginya untuk mengejar Duan Lingtian jika Duan Lingtian memutuskan untuk melarikan diri. Dalam hal kecepatan, hukum angin pertama kali diikuti oleh hukum ruang dan hukum waktu, yang merupakan 2 dari 4 hukum tertinggi. Biasanya sangat sulit untuk membunuh mereka yang memahami hukum ini kecuali kekuatan mereka sangat lemah. Meskipun pria parubaya itu menyadari hal-hal ini, dia tetap tidak mengira Duan Lingtian mampu mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Karena itu, dia tidak mundur. Satu-satunya cara dia menghentikan pertarungan adalah jika Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk melakukannya. Lagi pula, dia tidak lebih lemah dari Duan Lingtian. Swoosh! Kabut darah berputar di sekitar tubuh pria parubaya itu pada saat ini sebelum fenomena dewa tertingginya, yang tingginya lebih dari 10 meter, muncul. Hanya dewa tertinggi yang belum sempurna yang telah menstabilkan basis kultivasi mereka yang mampu mewujudkan fenomena dewa tertinggi. Dengan demikian, Duan Lingtian belum mendapatkan kemampuan untuk melakukannya. Nak, aku terkejut dengan pemahamanmu tentang hukum ruang. Namun, Anda belum menstabilkan basis kultivasi Anda, dan energi surgawi Anda kacau. Karena itu, Anda bukan tandingan saya. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia menyerang dengan fenomena dewa tertinggi. Api melonjak lebih tinggi di langit, tampak seperti mereka akan membakar dunia ke tanah. Duan Lingtian berdiri di lautan api dengan tenang saat kabut darah menyebar dan menyatu dengan api, mengobarkan api lebih jauh. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa kekuatan garis keturunan pria parubaya membantu meningkatkan hukumnya. Setelah hukumnya didorong oleh kekuatan garis keturunannya, bahkan jika itu tidak dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil, orang masih dapat melihat fenomena samar secara samar. Ini biasanya menunjukkan bahwa pemahaman seseorang tentang hukum hampir mampu mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil, yang dengan mudah dicapai oleh pria parubaya itu dengan kekuatan garis keturunannya. Pria parubaya itu yakin dia akan mampu menekan dan memaksa Duan Lingtian melarikan diri dengan langkah ini. Namun, Duan Lingtian hanya berkata dengan senyum tipis di wajahnya, kekuatan garis keturunanmu tidak buruk. Setelah itu, Duan Lingtian menyerang dengan doppelgangernya dan Tao langit dan bumi. Namun, meski begitu, dia gagal meraih keunggulan. Nak, jika kamu tidak menggunakan kekuatan garis keturunanmu, kamu akan mati dalam 30 gerakan, kata pria parubaya itu dengan suara yang merendahkan. Nyatanya, dia yakin dia bisa membunuh Duan Lingtian dalam 10 langkah jika Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Duan Lingtian menurunkan kewaspadaannya,
berharap untuk membuat Duan Lingtian lengah dan membunuh Duan Lingtian. Pria parubaya itu berpikir bahwa Duan Lingtian menolak untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya karena Duan Lingtian ingin menguji kekuatan dan energi surgawi yang baru ditemukannya. Ketika dia baru saja menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, dia juga sangat ingin menemukan seseorang untuk menguji kekuatannya. Di masa lalu, dia menemukan seorang penatua untuk menguji kekuatannya sehingga dia punya waktu untuk mengeksplorasi dan menguji kekuatannya secara perlahan. Karena dia tidak memiliki hubungan dengan Duan Lingtian, dia tentu saja tidak akan membuang waktu untuk membantu Duan Lingtian menguji kekuatannya. Sementara itu, Duan Lingtian sepertinya sama sekali tidak mendengar perkataan pria parubaya itu. Dia berpikir dalam hati sambil menghela nafas, energi surgawiku memang menahanku, dengan ini saja, aku tidak akan bisa mengalahkannya dalam 10 langkah. Saat ini, Duan Lingtian sudah memahami kekurangannya saat ini. Pada saat yang sama, mata pria parubaya itu berkilat kegirangan. Aku hanya butuh 3 serangan untuk menghancurkan serangannya. Menurut pendapat pria parubaya itu, selama dia menghancurkan serangan Duan Lingtian, dia akan dapat melukai Duan Lingtian dengan serius. Begitu Duan Lingtian terluka, bahkan jika Duan Lingtian menggunakan kekuatan garis keturunannya, Duan Lingtian tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, dia bisa membunuh Duan Lingtian. Pada saat pria parubaya itu mengira dia akan melukai Duan Lingtian dengan serius, Duan Lingtian tiba-tiba berkata tanpa nada, "Baiklah, aku akan berhenti bermain denganmu." Setelah itu, aura pedang indah 7 lubang di tangan Duan Lingtian segera berubah. Sebelumnya, dia tidak menampilkan kekuatan penuh pedang indah 7 lubang, atau kemampuannya dalam hal ini. Sekarang, dia melepaskan kekuatan penuh pedang indah 7 lubang setelah pedang itu menyerap pecahan artefak dewa utama. Namun, dia juga tahu bahwa kecuali dia menggunakan lebih banyak kemampuannya, dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Ini sejalan dengan niatnya karena dia ingin membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Awalnya, pria parubaya itu sedikit waspada setelah merasakan perubahan pada pedang indah 7 lubang. Namun, setelah beberapa saat, dia mencibir. Menurut pendapatnya, bahkan jika pedang indah 7 lubang telah tumbuh lebih kuat, paling banyak, Duan Lingtian hanya bisa bertahan untuk beberapa gerakan lagi. Namun, bahkan jika dia tidak menyadari bahayanya, jiwa artefaknya berbeda. Sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk membunuhnya. Pria parubaya itu merasa sedikit menyesal saat ini, berpikir bahwa mangsanya mungkin akan melarikan diri segera setelah diperingatkan oleh jiwa artefaknya. 4253 menghalangi jalan. Tak lama kemudian, ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan bahwa kehampaan di sekitarnya beriak dan energi aneh dan menakutkan mengendalikan ruang di sekitarnya. Ini adalah Masteri Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Pria parubaya itu menatap Duan Lingtian yang berpakaian ungu, yang dengan tenang menatapnya meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia hanya bisa bergidik saat mengingat kata-kata Duan Lingtian sebelumnya. "Baiklah, aku akan berhenti bermain denganmu." Sebelumnya, pria parubaya itu yakin Duan Lingtian hanya mencoba mengintimidasi dia. Mungkin, Duan Lingtian mencoba mengulur waktu dengan mengerahkan kekuatan pedang di tangannya sebelum dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melarikan diri. Namun, saat ini, arti sebenarnya dari kata-kata Duan Lingtian akhirnya menyadarinya. Tanda seru, kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari milikku sebelumnya, sekarang dia telah menggunakan Masteri Dao-nya, kekuatannya benar-benar mengalahkan milikku. Lagi pula, dia belum menggunakan kekuatan garis keturunan. Pada awalnya, pria parubaya itu berpikir bahwa Duan Lingtian akan mampu melawannya paling banyak setelah menggunakan kekuatan garis keturunan. Namun, bahkan tanpa kekuatan garis keturunan, kekuatan Duan Lingtian telah melampaui miliknya setelah Duan Lingtian melemparkan Masteri Dao, yang jelas berada di atas bentuk yang belum sempurna. Jika Duan Lingtian menggunakan kekuatan garis keturunannya juga, tidak diragukan lagi dia akan mati. Dalam sekejap, pria parubaya itu mengubah sikapnya. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia tersenyum canggung dan berkata, "Tuan, saya hanya bercanda tadi. Lagi pula, kita berasal dari alam dewa yang sama. Cukup bagi kita untuk berlatih dengan santai." Pada saat yang sama, pria parubaya itu mengerahkan energi surgawinya dan mengendalikan api dari hukum api sambil menunggu tanggapan Duan Lingtian. Dia siap untuk melarikan diri jika terjadi kesalahan.
Bahkan jika kemungkinan melarikan diri rendah, masih lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Duan Lingtian tersenyum dingin. Apakah kamu berencana untuk kembali pada kata-katamu sekarang? Sebelumnya, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Ekspresi pria parubaya itu berubah tidak sedap dipandang begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Api di sekelilingnya melonjak saat dia bersiap untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, fenomena dewa tertinggi miliknya, yang tingginya 10 meter, meledak menjadi api. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara sebelum pria parubaya itu tidak berlari terlalu jauh ketika dia menabrak penghalang tak terlihat, menyebabkan riak muncul. Swoosh, 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 swoosh. Setelah itu, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membentuk formasi pedang di sekitar dewa tertinggi setengah baya yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi. Dengan sinar pedang dan kendali Duan Lingtian atas angkasa, pria parubaya itu tidak bisa pergi sama sekali. Ekspresinya berubah saat dia berseru ketakutan, es pedang Dao. Sebagai dewa tertinggi yang belum sempurna, pria parubaya bukannya tanpa pengetahuan. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian telah menggunakan pedang Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Selain itu, dia juga bisa mengatakan bahwa penguasaan Dao pedang Duan Lingtian tidak lebih lemah dari penguasaan Dao Duan Lingtian yang telah ditunjukkan sebelumnya. Monster macam apa yang aku temui? Dia baru saja menerobos dan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, dengan kata lain, sebelum dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, dia sudah menguasai penguasaan Dao dan pedang Dao ke tingkat ini. Saya belum pernah mendengar tentang keajaiban seperti itu, bahkan dari kekuatan tertinggi-tertinggi, tidak pernah dalam hidup saya mendengar tentang siapapun yang mampu melakukan hal seperti itu. Pria parubaya itu mulai panik. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Dia benar-benar menyesali kesombongan dan keras kepala sebelumnya. Jika dia hanya setuju untuk berdebat santai dengan Duan Lingtian, dia tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Lagi pula, Duan Lingtian bersikap sopan dan menjelaskan sebelumnya bahwa dia hanya ingin bertanding untuk menguji kekuatannya dan tidak berniat bertarung sampai mati. Pria parubaya itu memaksakan senyum cerah di wajahnya sebelum dia berkata, Tuan, aku bodoh sebelumnya, tolong maafkan aku. Berdasarkan situasi saat ini, pria parubaya itu tidak mengira dia akan mampu bertahan 3 langkah dari Duan Lingtian bahkan jika dia mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Duan Lingtian tetap acuh tak acuh terhadap permintaan pria parubaya itu. Dia hanya membalas dengan tindakannya. Swoosh, 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 swoosh. Ribuan sinar pedang 7 warna berkumpul dan menembak ke arah pria parubaya itu. Mereka dengan kejam memotong semua yang menghalangi jalan mereka dengan hukum ruang saat mereka terbang di udara. Setengah baya terus melawan dengan wajah pucat saat dia berteriak, Tuan, saya. Sayangnya, Duan Lingtian sama sekali tidak tertarik mendengarkan pria parubaya itu. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, doppelganger dari hukum ruang angkasa muncul di belakang pria parubaya itu dan memenggal kepala pria parubaya itu. Selanjutnya, sinar pedang 7 warna menyapu, mengubah tubuh pria parubaya itu menjadi kabut darah. Saat darah menghujani, sesosok besar muncul dan mengeluarkan teriakan menggelegar sebelum roboh. Begitu saja, dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi mati, penuh dengan penyesalan. Faktanya, meskipun Duan Lingtian tidak senang dengan perilaku pria parubaya itu sebelumnya ketika dia meminta untuk berdebat dengan pria parubaya itu, dia tetap tidak berniat membunuh pria parubaya itu. Namun, yang menyegel nasib pria parubaya itu adalah ketika dia mengatakan ingin bertarung dengan sekuat tenaga, jelas berniat membunuh Duan Lingtian. Meskipun energi surgawi saya belum stabil setelah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, itu masih jauh di atas energi surgawi dari Kaisar Dewa yang maju. Dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya perlu takut pada dewa tertinggi perantara yang sangat kuat itu. Saya tidak perlu khawatir tentang sebagian besar dewa tertinggi perantara, apalagi mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi perantara. Setelah bereksperimen, Duan Lingtian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya saat ini, dan dia cukup puas. Kemajuan saya tidak terlalu lambat. Saya memiliki 100 tahun tersisa sebelum jalur spasial antara alam dewa dan alam devata dibuka kembali. Saya harus menerobos dan menjadi dewa tertinggi perantara setelah 100 tahun. Duan Lingtian tahu bahwa setelah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna,
perjalanan kultivasinya akan semakin sulit. Akan sulit baginya untuk mendapatkan kemajuan luar biasa melalui hal-hal eksternal. Misalnya, sekarang dia adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Imbalan dari membunuh seseorang dengan basis kultivasi yang sama atau bahkan basis kultivasi yang lebih tinggi tidak akan lagi membantunya berkembang seperti sebelumnya. Imbalannya akan seperti setetes air dalam ember. Meskipun masih ada hal-hal yang dapat membantunya untuk meningkat setelah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, hal itu jarang atau tidak seefisien dibandingkan ketika ia menjadi kaisar dewa yang maju. Saya harap saya akan beruntung di dunia rahasia satu orang dan wilayah yang kacau. Bahkan, saya berharap saya akan beruntung dalam 100 tahun ke depan. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk menjadi dewa tertinggi perantara dalam 100 tahun. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Akan sulit untuk mengandalkan pertemuan kebetulan untuk membuat kemajuan cepat sekarang karena dia telah menjadi dewa tertinggi. Bahkan jika dia tahu pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bersedia membantunya, paling banyak, dia hanya bisa menjadi dewa tertinggi perantara dan menstabilkan basis kultivasinya dalam 100 tahun. Setelah membunuh dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi, Duan Lingtian pergi segera setelah fenomena yang mengumumkan kematian dewa tertinggi muncul. Dia berteleportasi beberapa kali, pergi lebih jauh ke area dalam. Ketika dia menemukan tempat terpencil, dia menggunakan semua kemampuan bertarungnya untuk membuka dunia rahasia satu orang. Mari kita lihat dunia rahasia seperti apa yang aku buka setelah menggunakan semua kemampuan bertarungku. Di tanah es di tanah persembahan surgawi. Sesosok ramping terbang di langit menuju arah klan Xia, kekuatan peringkat tertinggi utama. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, beberapa orang tersebar di 4 arah. Tiba-tiba, mata lelaki tua yang menjaga arah timur melebar, dan ekspresinya berubah saat dia menoleh untuk melihat ke kejauhan dan melihat sosok yang mendekat dengan cepat. Itu nona muda tertua dari klan Xia. Tidak hanya dia menjadi dewa tertinggi perantara, tapi dia juga menstabilkan basis kultivasinya. Hanya dalam beberapa saat, 5 pesan dengan cepat dikirim. 3 pesan dikirim ke 3 tempat di dekat tanah milik klan Xia sementara 2 pesan lainnya dikirim ke barat menuju klan Yun, yang juga merupakan kekuatan peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi. Xia Ningsue telah menembus dan menjadi dewa tertinggi perantara. Dia juga menstabilkan basis kultivasinya. Xia Ningsue adalah bakat yang luar biasa di kehidupan sebelumnya, tetapi dia menjadi lebih berbakat lagi setelah reinkarnasinya. Berapa lama baginya untuk memulihkan basis kultivasi kehidupan lampaunya pada puncaknya? Sekarang setelah dia memulihkan basis kultivasinya, Yun Bin bukan tandingannya. 3 sosok dari 3 arah terbang ke timur tanah klan Xia. Kecepatan dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua muncul di timur tanah klan Xia dan menghentikan sosok kurus pergi ke klan Xia. Sosok ramping berhenti. Seorang wanita cantik sedikit mengernyit saat dia menoleh untuk melihat pria tua itu. Setelah cemberutnya mereda, dia bertanya, apakah kamu dari klan Yun? Wanita itu memiliki kesan samar tentang lelaki tua itu. Di kehidupan sebelumnya, dia sepertinya pernah bertemu dengannya di klan Xia. Dia termasuk rombongan dari klan Yun yang mengunjungi klan Xia saat itu. Dia tidak ingat namanya, tapi samar-samar dia ingat dia adalah sesepuh dari klan Yun. Saya Yun Bin. Salam, Nona Ningsue, kata lelaki tua itu dengan sedikit membungkuk. Pada saat yang sama, dia diam-diam memobilisasi energi surgawinya. 4254 dao tanpa batas. KR, yang merupakan Xia Ningsue di kehidupan sebelumnya, sedang berjalan kembali ke klan Xia ketika dia dihentikan oleh lelaki tua itu. Dia melirik pria tua yang membungkuk padanya dan sedikit mengangguk sebelum dia bergerak untuk pergi. Namun, begitu dia bergerak, lelaki tua itu menghalangi jalannya lagi. Apakah kamu akan menghentikanku untuk pergi? KR bertanya saat ekspresinya berubah sedikit muram dan matanya berkilat dingin. Yun Bin, sesepuh dari klan Yun, berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Ningsue, pemimpin klan ingin mengundangmu ke klan Yun sebagai tamu. Saya harap Nona Ningsue tidak akan mempersulit saya. Paman, KR sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Yun Bin. Pemimpin klan saat ini dari klan Yun adalah Paman KR. Ketika dia pertama kali kembali ke tanah persembahan surgawi, pamannya tidak ikut campur dalam masalah antara dia dan Yun Qingyan. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia mengirim seseorang untuk mencegatnya dalam perjalanan kembali ke klan Xia. Tanda seru.
Orang tua ini akan menggunakan kekuatan untuk menyeretku kembali ke klan Yun jika aku tidak memulihkan basis kultivasiku dari kehidupan sebelumnya, pikir KR pada dirinya sendiri. Dia bisa melihat rasa takut berlama-lama di mata lelaki tua itu saat ini. Jelas, dia sadar bahwa dia telah memulihkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, katakan pada pamanku untuk mengunjungiku di klan Xia jika dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganku. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati KR saat ini. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada orang tuanya, Sister Feier, dan putrinya. Dia juga bertanya-tanya apakah klan Yun mengirim seseorang untuk mencegahnya mencari tahu tentang apa yang terjadi. Dengan pemikiran ini, dia mengabaikan lelaki tua itu dan bergerak untuk pergi. Orang tua itu bereaksi dengan cepat dan menghalangi jalan KR lagi. Nona Ningsue, tolong ikuti aku kembali ke klan Yun. Kamu tidak akan bisa menghentikanku untuk pergi, kata KR dengan acuh tak acuh saat dia menatap lelaki tua itu. Kemudian, kuas muncul di tangannya sebelum dia melambaikannya. Kekosongan dan lelaki tua itu tiba-tiba membeku seolah-olah waktu telah berhenti. Mata lelaki tua itu langsung membelalak ketakutan. Tubuhnya bersinar saat dia mencoba mengedarkan energi di tubuhnya. Jelas, dia berusaha melepaskan diri dari pengaruh hukum waktu yang menahannya. Sayangnya, dia nyaris tidak bergerak 1 inci pun meski berjuang untuk membebaskan diri dengan sekuat tenaga. KR melirik lelaki tua itu lagi sebelum dia pergi. Saat ini, dia adalah salah satu dewa tertinggi perantara terkuat, dan hanya beberapa dewa tertinggi perantara yang mampu mengalahkannya. Segera setelah itu, KR tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ekspresinya berubah serius, dan sedikit kecemasan bisa dilihat di kedalaman matanya. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. KR berkata dengan dingin sebelum dia bergerak ke trio yang baru saja muncul dan menghalangi jalannya. Kuas di tangan KR melesat seperti naga, membekukan ketiganya. Ekspresi dari 3 tetua dari klan Yun berubah segera sebelum salah satu dari mereka dengan tenang berkata, mari bergabung untuk membebaskan diri dari hukum waktu. Energi surgawi ketiganya melonjak sebelum mereka menyatu dan mematahkan kendali dari hukum waktu. Kemudian, mereka menyapu ke arah KR. Pada saat ini, Yun Bin, yang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya, bergegas mendekat dan berkata, Nona Ningsue, kami tidak memiliki niat buruk. Kami hanya ingin mengundang Anda kembali ke klan Yun. Ini adalah perintah langsung dari pemimpin klan. Nona Ningsue, tolong jangan mempersulit kami. Pada saat ini, 4 dewa tertinggi perantara dari klan Yun mengepung KR. Petunjuk keterkejutan terlihat di wajah mereka saat mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Apakah kamu merasakan kekuatan hukum waktunya? Rasanya cukup kuat untuk mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 1 juta mil. Saya merasakan bahwa hukumnya telah ditingkatkan, jika saya tidak salah. Itu adalah Dao tanpa batas, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Namun, sepertinya dia belum sepenuhnya menguasai limitless Dao. Kalau tidak, kekuatannya akan jauh lebih kuat. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Dao tanpa batas. Rasanya dia hanya selangkah lagi untuk menguasainya. Tidak ada seorang pun di generasi ini yang memiliki bakat bawaan lebih tinggi darinya. Faktanya, bahkan pemimpin klan dari klan Xia tidak seberbakat dirinya. Sayang sekali dia seorang wanita. Kalau tidak, dia akan menjadi pemimpin klan yang sangat tangguh. Tidak heran pemimpin klan kita dan Tuan Muda King Yan berniat membiarkan dia menikah dengan klan Yun. Merupakan berkah bagi Tuan Muda King Yan dan klan Yun jika bakat mengerikan seperti itu bergabung dengan klan kami. Dengan dia, ikatan antara klan Yun dan klan Xia akan menjadi lebih kuat. 4 dewa tertinggi perantara benar-benar terkejut dengan kekuatan KR saat ini. Mereka tidak menyangka dia tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Kita harus segera melaporkan ini ke klan. Saat keempat tetua mengirim pesan kembali ke klan Yun, KR berkata dengan dingin, klan Yun benar-benar berani. Melihat bahwa klan Yun telah mengirim 4 dewa tertinggi perantara untuk mencegatnya, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah semakin kuat. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Xia Jie, paman ketiganya, bawahan Xia Jie, dan beberapa tetua dari klan Xia. Dia ragu-ragu sebentar sebelum dia memutuskan untuk tidak mengirim pesan kepada ayahnya. Dia jauh lebih dekat dengan Xia Jie daripada ayahnya dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, karena 4 tetua klan Yun bertindak begitu berani, ada kemungkinan pamannya, pemimpin klan-klan Yun, telah memberitahu ayahnya tentang hal itu. Tiba-tiba,
Mata KR membelalak. Sial, mereka membuat formasi untuk menghentikan saya mengirim pesan. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? KR tidak bisa lagi tetap tenang karena rasa tidak nyaman di hatinya semakin kuat dan kuat. Dia memobilisasi energi surgawinya dan memberinya hukum waktu sebelum dia dengan cepat menggunakan kuasnya dan bergerak melawan 4 tetua klan Yun. Mungkin, karena tekanan besar yang dia alami, dia secara ajaib memasuki kondisi pencerahan dan berhasil memahami Dao tanpa batas. Tak perlu dikatakan, 4 tetua dari klan Yun bukan tandingan KR setelah dia memahami Dao tanpa batas sepenuhnya. Doppelgangernya dari hukum waktu muncul dan dengan cepat menekan mereka berempat. Sungguh menakutkan. Nona Ningsue terlalu berbakat. Berdasarkan bakat dan keterampilan pemahamannya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi melalui Dao tanpa batas. Keempat tetua semakin ketakutan semakin lama mereka melawan KR. Pada akhirnya, mereka terpaksa menggunakan kekuatan garis keturunan mereka, dan setelah beberapa saat, mereka berhasil bertahan sedikit melawan Dao tanpa batas KR. Namun, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mustahil bagi mereka untuk mengalahkan dan menekannya dengan kekuatan mereka. Kita harus menunggu pemimpin mengirim bala bantuan. Jika tidak, mustahil bagi kami untuk membawanya kembali ke klan Yun. Saya tidak menyangka kami berempat menderita di tangan wanita muda ini. Jika Tuan Muda King Yan berhasil menikahi Nona Ningsue, klan Yun kita akan sangat diberkati. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa istrinya, KR, telah meninggalkan medan perang Realem dan dicegat oleh klan Yun dalam perjalanan kembali ke klan Xia. Dia telah mengumpulkan manfaat pertempuran untuk membuka ranah rahasia satu orang, berharap untuk tumbuh lebih kuat sebelum wilayah yang kacau itu muncul. Begitu wilayah kacau terbuka, orang-orang dari berbagai alam dewa, termasuk tanah persembahan surgawi dan tanah sangsi, akan berkumpul di sana untuk mencari pertemuan kebetulan yang lebih baik. Ada kemungkinan besar KR juga akan pergi ke wilayah kacau. Mungkin, saya akan bisa bertemu dengannya di sana. Hati Duan Lingtian tergerak saat memikirkan hal ini. Sudah hampir 1000 tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Mereka hanya bersama selama beberapa dekade sebelum mereka berpisah. Selain itu, selama tahun-tahun itu, mereka sebagian besar juga terpisah. Meskipun demikian, itu tidak mempengaruhi perasaannya terhadapnya. Dia adalah pilar kekuatan dan motivasinya yang membantunya mengatasi segala macam kesulitan dalam hidupnya. KR, tunggu aku. Kita akan segera bertemu. Duan Lingtian berpikir sendiri. Matanya bersinar dengan tekad saat dia melihat portal ke dunia rahasia di depannya. Pada saat yang sama, di bagian lain dari Realem Battlefield, dewa tertinggi yang belum sempurna dari Sangsi baru saja memasuki dunia rahasia satu orang. Saya akhirnya mengumpulkan cukup banyak manfaat pertempuran untuk membuka dunia rahasia. Seharusnya ada banyak pertemuan kebetulan di sini. Saya harus mencoba menerobos ke alam dewa tertinggi perantara di sini. 4255 Ning Yixuan. Mirip dengan tanah energi yang mendalam dan tanah persembahan surgawi, ada beberapa kekuatan peringkat tertinggi di tanah sangsi. Ning Yixuan berasal dari klan Ning, kekuatan peringkat tertinggi di tanah sangsi. Meskipun dia bukan keturunan langsung dari pemimpin klan Ning, statusnya lebih tinggi dari keturunan langsung dari pemimpin klan. Ini karena ada pembangkit tenaga listrik tertinggi dari cabang langsung keluarganya di masa lalu. Selain itu, Ning Yixuan juga diakui sebagai keajaiban nomor 1 dalam sejarah klan Ning. Pada usia 1800 tahun, ia menjadi kaisar dewa yang maju, dan ia menjadi dewa tertinggi pada usia 3000 tahun. Saat ini, dia berusia lebih muda dari 4000 tahun, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa tertinggi perantara. Mengesampingkan kultivasi, bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya juga menantang surga. Pemahamannya tentang hukum kehidupan sangat mendalam hingga bisa memanifestasikan fenomena yang bersinar sejauh 1 juta mil. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klan Ning. Dia juga telah memahami salah satu dari 4 Tao surga dan bumi, Dao tombak senjata Dao. Selain itu, dia juga memiliki profound divine metal tingkat tinggi. Ada desas-desus bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Ning menyukai Ning Yixuan dan membawa Ning Yixuan di bawah sayapnya selama 1000 tahun. Untuk semua alasan ini, Ning Yixuan terkenal di tanah sangsi bukan hanya karena dia adalah anak ajaib yang dibanggakan dari klan Ning, tetapi juga karena dia adalah anak yang diberkati dari tanah sangsi, yang dicemburui oleh masa. Tanda seru. Klan Ning di tanah sangsi.
Di halaman yang tenang, seorang lelaki tua membungkuk dengan hormat kepada seorang lelaki parubaya yang berpakaian rapi. Pemimpin klan. Pria parubaya itu membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Paman senior keempat, kamu adalah kakakku. Tidak perlu bagimu untuk membungkuk saat kita bertemu secara pribadi." Etika memberi hormat kepada pemimpin klan tidak bisa diabaikan, kata lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia bertanya, "Pemimpin klan, apakah kamu datang karena bocah itu, Yisuan?" Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. "Saya baru saja keluar dari kultivasi tertutup, dan saya mendengar bahwa dia telah kembali." Pria tua itu tersenyum kecut dan berkata, "Pemimpin klan, sayangnya, kamu selangkah terlambat. Dia kembali ke Realm Battlefield 60 tahun yang lalu. Dia hanya tinggal di klan sebentar sebelum dia pergi. Dia mengatakan bahwa dia berencana untuk menerobos ke ranah dewa tertinggi perantara di medan perang Realm." Pria tua itu tampak khawatir di akhir kata-katanya. Sebaliknya, mata pria parubaya itu berbinar saat mendengar kata-kata pria tua itu. Dia diambang terobosan. Itu cepat. Dia belum genap 4000 tahun, kan? Seperti yang diharapkan. Dia benar-benar keajaiban nomor satu dalam sejarah klan Ning kita. Pria tua itu berkata dengan senyum pahit, "Saya harap dia akan sedikit tenang. Dia luar biasa dalam setiap aspek, tapi saya hanya berharap dia akan menetap daripada mengembara di dunia sepanjang waktu." Pria parubaya, pemimpin klan dari klan Ning, tersenyum dan berkata meyakinkan, dia tidak akan sampai sejauh ini jika bukan karena dia mengembara di dunia. "Paman senior keempat, jangan khawatir. Yisuan akan aman. Mungkin, ketika dia kembali, dia sudah menjadi dewa tertinggi perantara." Pria parubaya itu tahu bahwa Ning Yisuan tidak akan mati dengan mudah. Ning Yisuan tidak hanya memiliki keberuntungan yang menantang surga, tetapi dia juga berada di bawah perlindungan pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Ning. Kemungkinan besar pembangkit tenaga listrik tertinggi telah meninggalkannya dengan beberapa metode penyelamatan jiwa seperti energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena itu, dia tidak perlu khawatir bahkan jika dia bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Mungkin, klan Ning akan dapat menghasilkan pembangkit tenaga kedua di klan, pikir pria parubaya itu dalam hati penuh harap. Terlepas dari kata-kata menghibur pria parubaya itu, sedikit kekhawatiran masih bisa terlihat di mata pria tua itu. Di masa lalu, cabang keluarganya memiliki kejayaan paling besar di klan sampai pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka mati. Sejak itu, mereka mengalami penurunan meski memiliki banyak anggota yang kuat. Lagi pula, banyak dari mereka yang tewas di batas luar. Ning Yisuan adalah satu-satunya harapan mereka, dan jika sesuatu terjadi, itu akan mengakhiri cabang keluarganya. Medan Perang Sangsi Surgawi. Ning Yisuan tinggal di medan perang alam selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan pahala pertempuran sehingga dia bisa membuka dunia rahasia satu orang. Dia berharap untuk menerobos ke alam dewa tertinggi perantara di alam rahasia sebelum wilayah yang kacau itu muncul. Karena dia tidak punya banyak waktu tersisa, terlepas dari jumlah manfaat pertempuran yang dia miliki, dia dengan cepat membuka dunia rahasia satu orang. "Aku mengumpulkan cukup banyak pahala pertempuran selama bertahun-tahun, seharusnya tidak ada orang dari tanah persembahan surgawi yang bersaing denganku, kan?" Setelah memasuki alam rahasia, Ning Yisuan mendapati dirinya berada di tempat yang agak indah. Jika ada orang lain di alam rahasia ini, dia hanya dapat menganggap dirinya tidak beruntung. Ning Yisuan menyipitkan matanya saat dia berpikir pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa kuat dewa tertinggi yang belum sempurna, kematian adalah satu-satunya hasil mereka, jika mereka bertemu denganku, Ning Yisuan. Saya telah membunuh banyak dewa tertinggi perantara di medan perang alam. Bagaimana mungkin dewa tertinggi yang belum sempurna menjadi tandinganku? Ning Yisuan penuh percaya diri. Lagi pula, dia bukanlah dewa tertinggi yang belum sempurna. Dia adalah anak ajaib yang bangga dan tak tertandingi dari klan Ning dan Tanah Sangsi. Banyak orang mengatakan bahwa sulit untuk menemukan orang lain yang secemerlang dia di semua alam dewa, apalagi lebih secemerlang dia. Ning Yisuan menunggu dengan sabar untuk tingkat pertama dari dunia rahasia muncul. Namun, setelah sekian lama, tidak ada gerakan sama sekali. Apakah ini berarti bahwa beberapa orang malang dari tanah persembahan surgawi telah memasuki alam rahasia ini juga? Sepertinya dia juga menghabiskan waktu lama mengumpulkan manfaat pertempuran untuk membuka dunia rahasia ini.
Saya mengumpulkan pahala pertempuran selama lebih dari setengah abad sebelum membuka dunia rahasia ini. Dia pasti telah menghabiskan setidaknya beberapa abad atau hampir 1000 tahun untuk mengumpulkan jasa pertempuran, bukan? Menurut pendapat Ning Yixuan, tidak mudah bagi dewa tertinggi yang belum sempurna untuk mengumpulkan pahala pertempuran untuk membuka dunia rahasia. Dia hanya berhasil mengumpulkan pahala pertempuran begitu cepat karena dia adalah salah satu dewa tertinggi yang belum sempurna, jika bukan yang teratas. Mata Ning Yixuan berkilat dengan antisipasi saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Aku tidak sabar untuk bertemu orang ini, aku ingin tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, seharusnya laki-laki, kan? Pada saat yang sama, di sisi lain dari dunia rahasia, sosok ungu melayang di langit di atas dataran luas. Kenapa lama sekali? Mengapa level pertama belum muncul? Duan Lingtian telah menunggu cukup lama di alam rahasia, tetapi sampai sekarang, tidak ada pergerakan sama sekali. Dia telah membunuh beberapa penghuni dunia rahasia dan menerima hadiah yang sesuai, tapi itu jelas bukan ujian di dunia rahasia. Mungkinkah seseorang dari Tanah Sangsi juga berada di dunia rahasia ini? Mata Duan Lingtian sedikit menyipit saat dia berpikir, apakah dewa tertinggi yang belum sempurna itu tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Bahkan jika dia adalah dewa tertinggi yang belum sempurna, dia seharusnya membutuhkan beberapa ratus atau bahkan 1000 tahun untuk mengumpulkan cukup manfaat pertempuran untuk membuka dunia rahasia ini, bukan? Dia mungkin berharap untuk menerobos ke ranah dewa tertinggi perantara di mana. Sayang sekali lawannya adalah aku. Menurut pendapat Duan Lingtian, lawannya dari Tanah Sangsi benar-benar sial untuk bertemu dengannya di dunia rahasia. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan dewa tertinggi yang belum sempurna pun tidak cocok untuknya. Selama berada di tanah energi yang mendalam, dia belum pernah mendengar tentang dewa tertinggi yang belum sempurna yang dapat dengan mudah membunuh dewa tertinggi perantara. Paling banyak, beberapa dewa tertinggi yang belum sempurna berhasil membunuh dewa tertinggi perantara yang belum menstabilkan basis kultivasi mereka. Acara utama adalah pertarungan saya dengan lawan saya dari Tanah Sangsi. Yang lainnya hanyalah lapisan gula pada kue. Mempertimbangkan bahwa saya menggunakan begitu banyak manfaat pertempuran untuk membuka ranah rahasia ini, hadiah untuk mengalahkan lawan saya seharusnya sangat bagus. Aku harus mencari lawanku sekarang. Saya harap dia tidak bersembunyi. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian terbang dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, seorang pemuda berbaju angkatan laut bergerak seperti angin di sisi lain dari dunia rahasia. Dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi itu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa kita harus bertarung satu sama lain di alam rahasia, kuharap dia tidak bersembunyi. Ini akan buruk jika saya hanya menemukannya ketika dunia rahasia akan ditutup. Saya harus menemukannya secepat mungkin. Dengan ini, dua dewa tertinggi yang belum sempurna mulai mencari satu sama lain di alam rahasia berukuran sedang. 4256 Kamu bukan apa-apa selain sampah. Dekat klan Xia, seorang wanita kurus bertarung melawan 4 pria. Sebelumnya, dia berada dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan. Namun, pada saat kritis, hukum waktu dan limitless Dao memberinya keunggulan. Meski begitu, ekspresinya muram saat dia melarikan diri. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia pergi begitu bala bantuan tiba. Setelah beberapa saat, sebuah kapal terbang yang melaju dengan kecepatan dewa tertinggi yang maju tiba. Seorang pria parubaya dan seorang pria muda yang mirip satu sama lain turun dari kapal terbang. Tanda seru, mata pemuda itu, yang mengikuti di belakang pria parubaya itu, berkilat kaget saat melihat sosok ramping di kejauhan. Kekuatannya lebih kuat dari kehidupan masa lalunya. Saat ini, pria parubaya yang berdiri di depan menghela nafas. Jika Ning Xue adalah seorang laki-laki, dia pasti akan membawa klan Xia ke ketinggian yang luar biasa. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, untungnya, dia seorang wanita, yang memberi Anda dan klan Xia kesempatan yang sangat besar. Aku akan menahannya dan membawanya kembali ke klan Yun. Setelah itu, saya akan memerintahkan dewa tertinggi yang mahir, ahli dalam teknik jiwa, untuk menghapus semua kenangan dari kehidupannya saat ini dan beberapa kenangan dari kehidupan masa lalunya. Jika Anda masih tidak dapat memenangkan hatinya dalam keadaan seperti itu, maka satu-satunya cara yang tersisa adalah Anda membuatnya melahirkan anak Anda. Mata pemuda itu sedikit melebar setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Dia berkata dengan getir, "Ayah, kamu harus menyadari temperamen saudara sepupuku.
Dia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya jika kita mendorongnya terlalu jauh. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, itu sebabnya kita perlu menghapus ingatannya. Akan lebih mudah bagi Anda untuk memenangkan hatinya jika ingatan tentang perilakunya yang ekstrim dan kebenciannya terhadap Anda dihapus. Bahkan jika dia tidak menyukaimu atau jika kita memaksanya, tanpa ingatannya, kurasa dia tidak akan melakukan hal-hal yang ekstrim seperti itu. Pria parubaya itu akrab dengan temperamen keponakannya. Dia akan berusaha keras untuk memastikan dia tidak menggunakan metode ekstrim. Jika tidak, ikatan antara klan Yun dan klan Xia akan rusak atau bahkan terputus. Meskipun saudara iparnya tidak menyukai putrinya, saudara iparnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi jika dia mengetahui apa yang terjadi. Tidak peduli apa, darah lebih kental dari air. Karena itu, dia tidak akan bertindak jika dia tidak percaya diri. Sesaat kemudian, pria parubaya itu muncul di depan KR dan mengangkat tangannya. Keempat tetua klan Yun dari sebelumnya bergegas dan berdiri di belakang pria parubaya itu seperti pelayan yang setia. Swear, KR berhenti bergerak dan menatap pria parubaya itu tanpa ekspresi saat dia bertanya, "Paman, mengapa kamu mengirim mereka untuk menghentikanku? Apakah Anda melakukan sesuatu pada orang yang saya cintai?" Perhatian utama KR adalah keselamatan orang yang dicintainya. Dia tidak bisa tidak merasa cemas saat memikirkan orang tua Duan Lingtian, Li Fei, dan putrinya, Duan Siling. Karena mutiara jiwa mereka kehabisan energi, tidak ada cara baginya untuk memastikan keselamatan mereka. Tidak, kata pria parubaya itu sambil menggelengkan kepalanya, "Swear, mereka baik-baik saja. Kamu memegang perkataanku. Lalu, mengapa kamu mengirim mereka untuk menghentikanku dan mencegahku kembali ke klanku?" KR bertanya dengan dingin. Meskipun KR menolak menikahi Yun King Yan di kehidupan sebelumnya, dia tetap menghormati pamannya. Namun, setelah apa yang dia lakukan, rasa hormatnya padanya hilang. "Swear, kamu akan mengetahuinya pada waktunya. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke klan Yun?" Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, kilatan cahaya muncul di matanya. Setelah itu, KR sepertinya jatuh kesurupan. Suasana mencekam seketika sirna, digantikan kesunyian. Pria parubaya, juga pemimpin klan dari klan Yun, adalah dewa tertinggi yang maju, dan dia juga ahli dalam teknik jiwa. Dia baru saja menggunakan teknik menangkap jiwa pada KR untuk menghentikannya melawan saat mereka membawanya kembali ke klan Yun. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan bergema di benak KR. Seorang dewa tertinggi yang lebih maju ingin membingungkan tuanku. Selanjutnya, seberkas cahaya mengalir melalui pembuluh darah KR menuju gelabelannya. Ledakan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya menghancurkan energi jiwa hanya dengan satu serangan, dan KR sadar kembali. Ekspresi pemimpin klan dari klan Yun langsung berubah setelah melihat ini. Jiwa artefaknya mampu menghancurkan teknik jiwaku. Pria parubaya itu merasa situasinya telah berubah menjadi yang terburuk. Dia juga tahu jiwa artefak pasti milik artefak surgawi terkemuka yang ditemukan KR di medan perang alam. Dia tahu seperti apa artefak surgawi yang menonjol dari kehidupan masa lalunya, dan kuas itu jelas bukan artefak surgawi yang menonjol dari kehidupan masa lalunya. Dia bisa merasakan bahwa kuas itu bukanlah artefak dewa biasa yang menonjol. Dia berspekulasi bahwa kuas tulis pasti telah menyerap pecahan artefak dewa utama. Itu mungkin tidak berubah menjadi artefak dewa utama, tetapi menyerap fragmen artefak dewa utama akan memberinya kemampuan baru, yang memberinya kekuatan untuk menghancurkan teknik jiwa. Selain membuat artefak surgawi yang menonjol menjadi lebih kuat. Bahkan jika aku berhasil membawanya kembali ke klan Yun, aku tidak yakin apakah dewa tertinggi yang mahir dalam teknik jiwa mampu menghapus ingatannya. Pemimpin klan dari klan Yun berpikir dalam hati, sepertinya seperti satu-satunya cara adalah menyingkirkan artefak sucinya. Pemimpin klan dari klan Yun hanya bisa mendesah dalam hati. Dia tahu akan sulit untuk memisahkan artefak surgawi yang menonjol dan jiwa artefaknya dari tuannya. Kecuali tuan mereka dengan rela melepaskan mereka, satu-satunya cara adalah menghancurkan artefak surgawi yang menonjol dan jiwanya atau membunuh tuannya. Sementara itu, jiwa artefak KR menceritakan apa yang terjadi padanya setelah dia sadar kembali. Tatapannya sangat dingin saat dia melihat pemimpin klan dari klan Yun dan berkata, "Pemimpin klan Yun, beraninya kamu menggunakan teknik jiwamu padaku. Sepertinya Anda bertekad untuk memenjarakan saya. Biarkan saya menjelaskan kepada Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk melakukan itu kecuali saya mati."
Saya tidak berpikir Anda mampu menghentikan saya jika saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. KR mencibir di akhir kata-katanya. Dia tidak lagi menyebut pemimpin klan dari klan Yun sebagai paman. Pada saat ini, Yun Qingyan, tuan muda sulung dari klan Yun, akhirnya berkata, kakak sepupu. Ayahku adalah pamanmu. Bagaimana Anda bisa berbicara dengannya dengan cara seperti itu? Ada beberapa aliansi pernikahan antara klan Yun dan klan Xia. Bahkan, adik dari pemimpin klan dari klan Yun menikah dengan pemimpin klan dari klan Xia. Namun, sebelum pernikahan ini, bibi senior Yun Qingyan, yang merupakan saudara ipar ayahnya, menikah dengan pemimpin klan dari klan Yun terlebih dahulu. Setelah kematiannya, pemimpin klan dari klan Xia menikah dengan adik bungsu dari pemimpin klan dari klan Yun. KR adalah putri tidak sah dari pemimpin klan dari klan Xia. Dia sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan kedua istri pemimpin klan dari klan Xia, yang berarti dia juga tidak memiliki hubungan darah dengan pemimpin klan dari klan Yun. Sebelumnya, dia telah mempertahankan sedikit rasa hormat dengan memanggil pemimpin klan dari klan Yun, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang tidak pantas jika dia memanggilnya sebagai pemimpin klan Yun juga. KR memandang Yun Qingyan dengan acuh tak acuh dan berkata, Yun Qingyan, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan tentang kamu di kehidupan ini dan kehidupan masa laluku? Dia tidak menunggu tanggapannya dan terus berkata dengan dingin, kamu hanyalah sampah yang lahir dengan sendok perak di mulutmu. Dalam kehidupan masa lalu saya, Anda bersikeras menikahi saya karena bakat dan kemampuan bawaan saya. Untuk menghindari menikahimu dan sebagai penjelasan untuk ayahku, aku mengakhiri hidupku dan memilih untuk bereinkarnasi. Saya tidak menyangka bahwa bahkan dalam kehidupan ini, Anda dan klan Yun akan begitu gigih dan menolak melepaskan saya. Yun Qingyan sepertinya tidak marah dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, kakak sepupu, klan Yun dan aku tidak setuju untuk membatalkan perjanjian pernikahan hanya karena kamu memilih untuk mengakhiri hidupmu dan bereinkarnasi. Anda melakukan semua itu atas kemauan Anda sendiri. Di masa lalu, KR memutuskan untuk membayar ayahnya dengan nyawanya karena menolak menikahi Yun Qingyan karena dia tidak akan ada tanpa dia. Tak perlu dikatakan, itu menyebabkan keributan besar pada waktu itu. Yun Qingyan dan klan Yun mencoba menghentikannya tetapi pada akhirnya gagal. Setelah kematian KR, Yun Qingyan tidak mengira KR akan berhasil bereinkarnasi karena kemungkinannya rendah. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa dia berhasil karena basis kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu. Awalnya, dia memutuskan untuk tidak memaksa KR menikah dengannya. Ini karena dia telah kehilangan basis kultivasinya setelah bereinkarnasi. Namun, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa KR kemungkinan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya karena reinkarnasinya. Dengan ini, keinginannya untuk menikahi KR kembali. Ketika dia bertemu dengannya dan mengetahui bahwa dia tidak hanya memiliki seorang suami tetapi juga seorang anak, dia sangat marah. Di matanya, wanita yang ditakdirkan untuknya telah dirampok darinya. Dia tidak akan membiarkan suaminya pergi saat itu jika dia tidak mengancamnya dengan nyawanya. 4257 Ayah dan Putra Klan Yun. Nyatanya, Yun Qingyan tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap KR. Jika ada, perjanjian pernikahan membuatnya merasa posesif padanya seolah-olah dia adalah milik pribadinya yang tidak dapat disentuh atau dinodai oleh siapapun. Wajar jika dia marah dan membunuh ketika dia mengetahui Xia Ningsue yang bereinkarnasi menjadi KR memiliki seorang suami dan seorang anak. Saat itu, dia sangat ingin membunuh suaminya meskipun dia mengancamnya dengan nyawanya. Dia hanya berhasil menahan diri ketika dia mengingat kata-kata ayahnya tentang dia membutuhkan KR di masa depan ketika dia menjadi pemimpin klan dari klan Yun. Setelah membawa KR kembali ke tanah persembahan surgawi, Yun Qingyan harus kembali ke klan Xia atas permintaan ayahnya. Dia juga meninggalkan mereka yang terkait dengan Duan Lingtian di klan Xia untuk dipenjara dan disandera. Sebelum dia meninggalkan klan Xia, ayahnya telah berjanji untuk menikahkannya dengannya dalam 1000 tahun setelah realem Battlefield ditutup. Klan Xia akan menggunakan para sandera untuk memaksanya menurut. Dalam keadaan seperti itu, dia meninggalkan klan Xia dengan perasaan yakin. Tanpa diduga, setelah beberapa ratus tahun, sesuatu yang besar terjadi pada klan Xia. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari Tanah Sangsi pergi ke klan Xia dan menimbulkan keributan besar. Pada saat itu, Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia,
memanfaatkan kesempatan itu dan membebaskan keluarga dan teman-teman Duan Lingtian sebelum mengirim mereka pergi dari tanah persembahan surgawi. Begitu KR mengetahui bahwa keluarga dan teman Duan Lingtian dibebaskan, Yun Qingyan tahu dia tidak akan bisa memaksanya untuk menikah dengannya. Meski begitu, dia tidak menganggap itu masalah besar, dia pikir dia masih memiliki kesempatan untuk pulih. Dia berencana untuk menunggu sampai realm battlefield ditutup dan jalur spasial antara alam dewa dan alam bawah dibuka sebelum pergi ke alam bawah lagi untuk merebut kembali keluarga dan teman Duan Lingtian. Dia tidak keberatan menghabiskan sedikit usaha ekstra untuk melakukan ini, dan ayahnya juga setuju dengan rencananya. Sayangnya, di luar dugaan Yun Qingyan bahwa Duan Lingtian, yang seperti semut di depannya di masa lalu, telah tumbuh begitu kuat dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Selama pertemuan terakhirnya dengan Duan Lingtian hampir membunuhnya. Jika bukan karena jejak yang ditinggalkan ayahnya padanya menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia pasti sudah mati. Setelah mendekati kematian, dia menjadi takut pada Duan Lingtian. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menyadari bahwa rencana awal sekarang tidak berguna karena pertumbuhan tak terduga Duan Lingtian. Bahkan jika klan Yun mengirim orang ke alam bawah untuk merebut kembali teman keluarga Duan Lingtian, itu akan sia-sia karena kekuatan mereka akan ditekan di alam bawah karena hukum alam. Lagi pula, pada saat itu, Duan Lingtian mungkin sudah menjadi dewa tertinggi perantara. Tanda seru. Dengan mengingat hal itu, Yun Qingyan dan ayahnya dengan cepat membuat rencana baru. Mereka mengirim orang-orang mereka untuk berjaga di dekat perkebunan klan Xia untuk mencegat KR jika dia kembali untuk mencegahnya mengetahui bahwa keluarga dan teman Duan Lingtian telah dibebaskan. Begitu dia mengetahuinya, dengan temperamennya, tidak mungkin memaksanya untuk menuruti keinginan mereka. Lagi pula, di masa lalu, dia sangat keras kepala sehingga dia lebih suka bunuh diri daripada menikahi Yun Qingyan. Jika mereka tidak memahami kelemahannya, tidak akan ada cara untuk memaksanya tunduk. Ayah dan anak itu berencana untuk mengancam KR dan membawanya kembali ke klan Yun sebelum meminta ahli teknik jiwa untuk menghapus ingatannya. Mereka kemudian akan memaksanya untuk melahirkan anak Yun Qingyan. Bahkan jika dia memulihkan ingatannya atau tidak mau, dia tidak akan berani bertindak sembarangan jika nyawa anaknya dipertaruhkan. Klan Yun akan dapat menggunakan anak itu untuk memaksanya menuruti keinginan mereka. Sayangnya, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya KR telah memperoleh artefak surgawi terkemuka yang dapat menghancurkan teknik jiwa di medan perang alam. Atas penemuan ini, ayah Yun Qingyan memberitahunya melalui transmisi suara bahwa mereka memiliki dua pilihan tersisa. Pertama, mereka dapat terus meninggalkannya dalam kegelapan dan mengancamnya dengan keluarga dan teman Duan Lingtian, memaksanya untuk menikah dengannya. 2. Mereka bisa merebut dan menghancurkan artefak surgawi yang menonjol sebelum menghapus ingatannya. Dari dua pilihan tersebut, yang terakhir secara alami jauh lebih sulit. Saat ini, pemimpin klan dari klan Yun memandang KR dan berkata, "Suer, aku mengunjungi ayahmu beberapa waktu lalu dan membawa keluarga dan temanmu ke klan Yun. Apa kau tidak ingin bertemu dengan mereka?" Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, pemimpin klan dari klan Yun memutuskan untuk memikat KR kembali ke klan Yun terlebih dahulu. Dia akan menghadapinya begitu dia lengah. Dia punya perasaan bahwa jika dia mendorongnya terlalu jauh sekarang, dia akan bertindak ekstrim. KR mencibir, "Pemimpin klan Yun, aku sama sekali tidak percaya sepatah kata pun yang kau ucapkan. Sebelum bertemu seseorang dari klan Xia, tidak mungkin aku mengikutimu kembali ke klan Yun. Saya lebih tertarik untuk mencari tahu mengapa Anda begitu bersikeras mencegah saya kembali ke klan Xia. Apa yang terjadi dengan klan Xia?" Pada saat ini, KR telah mengerahkan energi surgawinya, bersiap untuk melepaskannya segera setelah pemimpin klan dari klan Yun bergerak. Dia tidak akan ragu untuk segera mengakhiri hidupnya jika dia terpaksa melakukannya. Meskipun demikian, dia pikir tidak mungkin pemimpin klan dari klan Yun akan memaksanya untuk bertindak ekstrim seperti itu. Dia hanya menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sekarang untuk mencari tahu apa yang terjadi pada klan Xia. Pemimpin klan dari klan Xia mengerutkan kening saat melihat betapa gigih dan waspadanya KR. Pada saat yang sama, Yun Qingyan bertanya dengan cemas melalui transmisi suara, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sepertinya dia akan mengakhiri hidupnya lagi jika kita menghentikannya kembali ke klan Xia. "Ayah, berdasarkan betapa keras kepala dia di masa lalu, dia pasti akan mengakhiri hidupnya jika kita memaksanya."
Yun Qingyan secara alami tidak ingin Ke'er mati. Kematiannya tidak akan menguntungkannya sama sekali. Pemimpin klan dari klan Yun mencemooh sebelum dia berkata dengan marah kepada Yun Qingyan, aku tahu itu. Saya, pemimpin klan dari klan Yun, benar-benar tidak menyangka akan diancam oleh seorang gadis kecil. Jika ini menyebar, aku akan menjadi bahan tertawaan. Ini semua salahmu. Aku tidak perlu mengalami begitu banyak masalah jika kamu mampu seperti dia. Tidak hanya Yun Qingyan lebih rendah dari pemimpin klan dari klan Yun, tapi dia juga lebih rendah dari para tetua. Bahkan jika Yun Qingyan berhasil menjadi pemimpin klan dari klan Yun, tidak ada yang akan takut padanya. Lagi pula, ayah dan leluhurnya tidak akan bisa melindunginya selamanya. Karena itu, ayahnya mengatur agar dia menikahi Ke'er, yang tidak memiliki hubungan darah dengannya, untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Sayangnya, rencananya menemui banyak kendala. Yun Qingyan tetap diam setelah ditegur oleh ayahnya. Meski merasa tidak pasrah, dia tidak berani membalas sama sekali. Apakah Anda merasa tidak ditugaskan? Sebagai ayah Yun Qingyan, pemimpin klan dari klan Yun secara alami memahami Yun Qingyan. Dia berkata, bukan hanya Xian Ningsue, kamu juga tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi untuk penduduk asli alam bawah tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, dia adalah monster di antara monster. Dari apa yang saya tahu, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang merupakan penduduk asli dari alam yang lebih rendah, tidak menentang surga seperti dia. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah jeda singkat, pemimpin klan dari klan Yun terus berkata, faktanya, kami masih bisa membatalkan rencana menikahkan Xian Ningsue denganmu. Namun, Anda benar-benar menyinggung Duan Lingtian. Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dibandingkan dengan saya dan Xia Yu. Tidak akan sulit baginya untuk membalas dendam dari Anda di masa depan. Sayangnya, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kami hanya dapat terus memaksa Xian Ningsue menikahi Anda untuk membantu Anda memperkuat posisi Anda di klan. Yang terpenting, kita perlu menggunakannya untuk menghadapi Duan Lingtian. Prioritas utama kami sekarang adalah membunuh Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman serius bagimu dan klan Yun. Suara klan of leader dari klan Yun berubah muram menjelang akhir kata-katanya. Ekspresi Yun Qingyan agak tidak sedap dipandang saat ini. Dia tahu kekhawatiran ayahnya benar. Jika Duan Lingtian terus tumbuh tak terkendali, Duan Lingtian pasti akan menjadi ancaman serius baginya dan klan Yun. Setelah beberapa saat, dia berkata melalui transmisi suara, ayah, mengapa kita tidak meminta leluhur tua untuk membunuh Duan Lingtian? Bukankah mudah baginya, pembangkit tenaga listrik tertinggi, untuk membunuh Duan Lingtian? Menurut pendapat Yun Qingyan, leluhur tua klan Yun, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, sangat kuat. Selain pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, seharusnya tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh oleh leluhur lamanya. Akan sangat mudah bagi leluhur lamanya untuk membunuh Duan Lingtian. Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, dia menatap ayahnya dengan mata yang bersinar dengan harapan dan antisipasi. 4258 dunia yang menentang Tuhan. Pemimpin klan dari klan Yun melirik putranya. Leluhur tua, apakah Anda percaya bahwa leluhur lama Anda akan membunuh Anda terlebih dahulu sebelum dia membunuh Duan Lingtian setelah dia mengetahui betapa bodohnya Anda karena memprovokasi seorang pemuda dengan potensi tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi? Meskipun pemimpin klan dari klan Yun hanya sekali bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi klan, dia akrab dengan temperamen pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia telah mempelajarinya dari berbagai tetua yang lebih tua dari pembangkit tenaga tertinggi dan akrab dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan dia juga telah membaca catatan tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi yang diwariskan oleh pemimpin klan masa lalu dari klan Yun. Dengan demikian, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi setuju untuk membunuh Duan Lingtian, dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi klan tidak akan mengampuni putranya yang bodoh karena memprovokasi keajaiban yang begitu mengerikan. Yun Qingyan terdiam setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia benar-benar ingin Duan Lingtian mati, tetapi tidak dengan mengorbankan nyawanya. Dia melirik Ke'er sebelum dia bertanya dengan cemas lagi melalui transmisi suara. Lalu, apa yang harus kita lakukan, ayah? Dia tidak takut mati dulu, dan dia tidak takut sekarang.
Dia pasti akan mengakhiri hidupnya lagi tanpa ragu jika dia didorong hingga batasnya. Ayah, mengapa kamu tidak berbicara dengan pamanku? Saya yakin dia masih mendukung pernikahan ini. Kalau tidak, dia tidak akan setuju menggunakan keluarga dan teman-teman Duan Lingtian untuk memaksanya menikah denganku. Sedikit frustrasi terlihat di kedalaman mata pemimpin klan dari klan Yun. Dia benar-benar tidak percaya bahwa putranya yang bodoh percaya bahwa pemimpin klan dari klan Xia akan menikahkan KR dengannya. Setelah KR mengakhiri hidupnya di masa lalu, pemimpin klan dari klan Xia menjadi agak terasing darinya dan Yun Qingyan. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, tidak ada keraguan bahwa dia membenci Yun Qingyan dan ayahnya. Tanda seru. Yun Qingyan tidak menyadari bahwa bahkan sebelum dia membawa KR kembali ke klan Xia, ayahnya telah pergi ke klan Xia untuk mengancam Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia, untuk menikahkan putrinya dengan Yun Qingyan. Kalau tidak, Xia Yu tidak akan membiarkan Yun Qingyan menikahi putrinya, yang pernah dilecehkan Yun Qingyan sampai dia mengakhiri hidupnya. Pemimpin klan dari klan Yun tidak dapat diganggu untuk menanggapi Yun Qingyan. Sebaliknya, dia memandang KR, yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata, "Suer, jangan gegabah. Aku akan meminta ayahmu untuk datang sekarang." Setelah pemimpin klan dari klan Yun selesai berbicara, dia segera mengirim pesan. Sementara itu, KR menatapnya dengan waspada, masih siap untuk melepaskan energi surgawinya pada saat itu juga. Dia jelas tidak mempercayainya sama sekali. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok dengan aura dominan muncul. Sosok itu milik seorang pria parubaya yang mengenakan jubah halus. Dia tampan, dan fitur KR memiliki kemiripan dengannya. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia pasti sangat tampan ketika dia masih muda. Energi surgawi KR sedikit melonjak saat melihat pria parubaya itu. Setengah baya sedikit mengernyit saat dia melihat KR. Kemudian, dia bertanya dengan suara berat yang mengandung sedikit kelembutan, "Suer, kamu baik-baik saja?" "Ayah, aku baik-baik saja." KR ragu sebentar sebelum dia memanggil pria parubaya itu sebagai ayah. Karena kebiasaan dari kehidupan masa lalunya, dia memanggilnya seperti itu. Tak perlu dikatakan, dia masih sangat membencinya. Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia, memandang pemimpin klan dari klan Yun dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata dengan nada santai namun tegas, "Kamu sudah cukup melakukannya." Pemimpin klan dari klan Yun berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar junior, karena Suer masih enggan menikahi Yaner, klan Yun dan aku tidak akan lagi memaksakan pernikahan. Mari kita batalkan perjanjian pernikahan." Xia Yu dan bahkan Yun Qingyan tercengang saat mendengar kata-kata ini. Xia Yu menatap pemimpin klan dari klan Yun sebelum dia bertanya, "Apakah kamu yakin?" Setelah mengetahui bahwa putrinya telah berhasil bereinkarnasi, Xia Yu tidak masuk untuk memaksa putrinya menikah dengan Yun Qingyan. Namun, sebelumnya, pemimpin klan dari klan Yun telah mengancam akan melibatkan kekuatan tertinggi kedua klan. Mustahil bagi pembangkit tenaga tertinggi klan Yun untuk bergerak melawan pembangkit tenaga tertinggi klan Xia, tetapi jika hal itu tidak mungkin terjadi, itu akan menempatkan pembangkit tenaga tertinggi klan Xia, dan juga klan Yun, dalam bahaya, yang mana tidak akan bermanfaat bagi klan Xia. Selain itu, jika pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya mengetahui tentang tindakan pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Yun, mereka akan menghukumnya paling banyak, mereka pasti tidak akan membunuhnya. Lagi pula, di dunia penentang dewa batas luar, semua pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah pilar kekuatan pertempuran. Karena kepentingan mereka, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang melukai rekan-rekan mereka tidak mungkin dibunuh. Hukuman terberat yang akan mereka terima adalah menjaga tempat paling berbahaya di batas luar untuk jangka waktu tertentu. Pemimpin klan dari klan Yun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya yakin." Namun, pada saat yang sama, dia berkata kepada Xia Yu melalui transmisi suara, "Kakak ipar junior, saya hanya punya satu permintaan. Saya harap Anda akan membunuh suami Suer dari alam bawah untuk melampiaskan kemarahan anak saya." Petani rendahan dari alam bawah itu mencemari garis keturunan bangsawan klan Xia. Itu adalah dosa yang harus dia tebus dengan nyawanya. Hati Xia Yu tergerak setelah mendengar kata-kata ini. Berdasarkan pemahamannya tentang pemimpin klan dari klan Yun, hal-hal yang pasti tidak sesederhana yang dia bayangkan. Tidak mungkin pemimpin klan dari klan Yun menyerah pada pernikahan atau mundur untuk penduduk asli sederhana dari alam bawah. Apa yang bocah itu lakukan agar dia menyerah pada pernikahan?
Xia Yu bertanya-tanya. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Setelah beberapa saat, Xia Yu bertanya, katakan padaku mengapa kamu begitu bersikeras untuk membunuhnya sehingga kamu rela menyerah pada pernikahan. Jujur, tidak ada gunanya menipuku. Pemimpin klan dari klan Yun menjawab, seperti yang diharapkan dari pemimpin klan dari klan Xia. Anda benar-benar perseptif. Memang, ada alasan kenapa aku ingin dia mati. Aku akan jujur padamu. Pria itu sekarang adalah dewa tertinggi yang belum sempurna, dan dia hampir membunuh putraku. Ia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna meski berusia lebih muda dari 1000 tahun. Saya tidak bisa membiarkan orang seperti dia terus berkembang, dia adalah ancaman bagi klan saya. Xia Yu terkejut dengan kata-kata ini. Bocah dari alam bawah itu sekarang menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Xia Yu merasa itu tidak bisa dipercaya. Sebelumnya, saudara laki-lakinya, Xia Jie, telah memberitahunya bahwa Duan Lingtian bukan orang biasa, tetapi dia tidak menganggap serius kata-kata Xia Jie. Terlepas dari betapa luar biasa dia, apa yang bisa dicapai oleh penduduk asli dari alam bawah. Cukup menakjubkan jika dia membuat nama untuk dirinya sendiri di alam Devata. Wajar jika dia terkejut sekarang karena dia mengetahui bahwa penduduk asli dari alam bawah mencapai prestasi yang luar biasa. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menjadi dewa tertinggi sebelum usia 1000 tahun. Bakat bawaan anak itu luar biasa, dia benar-benar layak untuk suer. Pemimpin klan dari klan Yun sepertinya bisa membaca pikiran Xia Yu dari matanya. Dia berkata, jangan pernah berpikir untuk membiarkan mereka bersama. Tidak apa-apa jika suer tidak ingin menikah dengan Yaner, tetapi Duan Lingtian harus mati. Itu sejauh yang ingin saya akui. Kemudian, dia berkata dengan nada mengancam, kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada pusat kekuatan tertinggi klanmu saat dia sedang bertugas. Anda mengerti apa yang saya maksud, kan? Sedikit keengganan bisa dilihat di tatapan dingin Xia Yu. Namun, dia hanya bisa berkompromi. Pusat kekuatan tertinggi klan Xia sangat penting bagi klan Xia. Tanpa pembangkit tenaga listrik tertinggi, klan Xia akan jatuh. Meskipun Duan Lingtian adalah keajaiban yang tiada taranya, butuh beberapa waktu sebelum dia tumbuh menjadi potensinya. Karena itu, wajar baginya untuk berkompromi. Setelah beberapa saat, Xia Yu bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sebelum pemimpin klan dari klan Yun dapat menjawab, Yun Qingyan, yang akhirnya pulih dari keterkejutannya, berteriak, ayah. Mengapa kau melakukan ini? Yun Qingyan tidak mengerti mengapa ayahnya berubah pikiran dan setuju untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Itu sangat tiba-tiba sehingga dia kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Diam, kata pemimpin klan dari klan Yun sebelum dia memarahi putranya, siapa kamu untuk mempertanyakan keputusanku? Setelah itu, dia berkata melalui transmisi suara, apakah Anda ingin menikahi Xia Ningsue dan memprovokasi Duan Lingtian lebih jauh, atau apakah Anda ingin menyerah padanya dan membunuh Duan Lingtian? Saya akan membiarkan Anda memilih. Jika Anda memilih yang pertama, saya akan segera menarik kembali kata-kata saya. Medan perang Sangsi Surgawi. Dua sosok yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mencari satu sama lain akhirnya bertemu. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia melihat pemuda di depannya. Dia bertanya-tanya mengapa pemuda itu tidak bersembunyi. Apakah pemuda itu begitu percaya diri dengan kekuatannya? Pada saat yang sama, Ning Yixuan dari klan Sanction Land, yang berdiri di seberang Duan Lingtian, memandang Duan Lingtian dan berbagi pemikiran yang sama dengan Duan Lingtian. 4259 Aku belum pernah mendengar tentangmu. Sebelum Yun Qingyan dapat menjawab, pemimpin klan dari klan Yun menambahkan, tentu saja, bahkan jika Anda memilih yang pertama dan saya menarik kembali kata-kata saya khawatir paman Anda masih tidak mau mendukung perjanjian pernikahan ini. Kami sudah melewati batas dengan mencegat Suir di luar klan Xia. Ketika Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia muncul, pemimpin klan dari klan Yun dapat mengatakan bahwa Xia Yu tidak lagi bermaksud untuk memaksa putrinya menikah dengan Yun Qingyan meskipun ada ancaman. Ini juga sesuai harapan pemimpin klan dari klan Yun. Lagi pula, dia akrab dengan temperamen saudara iparnya. Di masa lalu, ancaman pemimpin klan dari klan Yun efektif karena Xia Yun belum pernah bertemu KR sebelumnya. Namun, sekarang KR mendapatkan kembali ingatannya, memulihkan kekuatannya dari kehidupan masa lalunya, dan masih tidak mau menikahi Yun Qingyan, akan sulit baginya untuk mengancam Xia Yu lagi. Jika dia terus bertahan,
ada kemungkinan Xia Yu akan membalas dan mengancam nyawa keturunan klan Yun sebagai balasannya. Untuk semua alasan ini, pemimpin klan dari klan Yun memutuskan untuk berkompromi dengan syarat Xia Yu membantunya membunuh Duan Lingtian. Lagi pula, tidak mungkin lagi memaksakan pernikahan antara KR dan Yun Qingyan. Akan jauh lebih mudah untuk membuat Xia Yu setuju untuk membunuh seseorang yang tidak memiliki hubungan emosional dengan Xia Yu. Setelah mendengarkan ayahnya menjelaskan pro dan kontra dari situasi tersebut, Yun Qingyan hanya bisa dengan enggan menerima takdirnya. Tanda seru. Pada saat ini, Xia Yu menatap pemimpin klan dari klan Yun dengan dingin dan bertanya dengan suara rendah melalui transmisi suara, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Dengan kata-kata ini, pemimpin klan Yun tahu bahwa Xia Yu telah menyetujui kondisinya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan ini. Dia menjawab melalui transmisi suara, "Saya harap Anda dengan sengaja mengungkapkan bahwa Xia Jie menyelamatkan keluarga dan teman Duan Lingtian dari Suer. Dengan itu, dia akan lebih bersedia melakukan apa yang kita usulkan. Kami akan mengurungnya di lorong spasial yang ditinggalkan oleh klan Ling sebelum pemusnahan mereka, dan kami akan bergabung untuk membentuk formasi di sana. Akan sulit untuk menghancurkan formasi yang kita berdua buat kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi campur tangan. Bahkan aku, sendirian, tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan formasi seperti itu. Nyatanya, bahkan 2 orang dengan basis kultivasi kita akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan formasi. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan formasi seperti itu sudah cukup bagi kita untuk menghadapi situasi tersebut. Keamanannya terjamin di tempat itu, dan tidak akan menunda kultivasinya. Lagi pula tempat itu cocok untuk berkultivasi dan memahami hukum. Saya yakin Anda mengetahui masalah ini. Xia Yu berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kamu sudah memikirkan segalanya. Lalu, apa selanjutnya? Sebarkan berita pemenjaraan Suir dan tunggu Duan Lingtian menyelamatkannya. Pemimpin klan dari klan Yun menjawab, tentu saja tidak. Tujuan mengurung Suer adalah untuk menghentikannya menimbulkan masalah. Setelah 100 tahun, saat Realm Battlefield ditutup, kami akan menyebarkan berita tentang pernikahan Suer dan Yaner. Saya menduga bahwa Duan Lingtian berada di medan perang alam sekarang jadi dia mungkin tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Saya yakin dia mendengar berita tentang Suer berada di medan perang Realm dan dia ada di sana mencarinya sekarang. Oleh karena itu, meskipun menerima berita tentang pemenjaraannya di medan perang, saya khawatir dia tidak akan mempercayainya. Karena itu, waktu terbaik bagi kami untuk menyebarkan berita adalah ketika Realm Battlefield ditutup. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, pada saat itu, klan Yun dan klan Xia juga akan mengadakan perjamuan besar. Pemimpin klan dari klan Yun menatap Xia Yu dengan teguh, seolah-olah dia tidak khawatir Xia Yu akan menolak sarannya, dan berkata, saya mengerti bahwa masalah ini dapat menodai reputasi Suer. Karena itu, saya pribadi akan menjelaskan masalah ini. Saya akan mengatakan bahwa Duan Lingtian membunuh banyak anggota klan kami dan bahwa klan Xia hanya membantu kesepakatan klan Yun dengan Duan Lingtian. Bagaimana menurut Anda? Xia Yu tampak tergerak oleh saran itu, tapi dia juga terlihat ragu. Pada saat ini, pemimpin klan dari klan Yun menoleh untuk melihat KR dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suer, mulai hari ini dan seterusnya, aku berjanji bahwa Yaner akan berhenti mengganggumu. Namun, tindakan Anda dalam hidup ini masih merupakan tindakan tidak hormat yang mencolok terhadap klan Yun. Karena itu, ayahmu dan aku akan mengurungmu di terowongan spasial untuk memberikan penjelasan kepada klan Yun. Yakinlah, keamanan Anda di sana terjamin, dan itu tidak akan memengaruhi kultivasi dan pemahaman Anda tentang hukum dan 4 Tao langit dan bumi. Kamu akan dikurung selama 1000 tahun sebelum ayahmu dan aku membebaskanmu. Xia Yu melirik KR yang berdiri tidak jauh dari sana. Meskipun tidak ada emosi yang terlihat di matanya, seolah-olah dia mencari persetujuannya. KR tercengang dengan saran itu. Dia merasa sulit dipercaya bahwa klan Yun begitu rela menyerah pada perjanjian pernikahan dengan imbalan dia dikurung selama 1000 tahun. Lagi pula, klan Yun dan ayahnya sangat bersikeras untuk menikahi Yun Qingyan bahkan setelah dia bereinkarnasi. Dia tahu bahwa ayahnya pasti menarik beberapa tali. Kalau tidak, klan Yun tidak akan berkompromi dengan mudah. Dia menatap ayahnya dengan penuh arti saat dia memanggil, ayah. Seakan Xia Yu bisa membaca pikirannya, dia berkata, mereka baik-baik saja. Tidak lama setelah kamu memasuki Realm Battlefield, musuhku dari Sanction Land muncul. Selama kekacauan,
Paman ketiga Anda memanfaatkan kesempatan itu dan secara paksa merobek ruang kain, mengirim mereka kembali ke dunia biasa. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat menanyakan hal ini kepada paman ketiga Anda. Namun, paman ketiga Anda telah memasuki medan perang realem. Mungkin, Anda bisa bertanya kepada anak buahnya tentang hal ini. Jejak kegembiraan terlihat di wajah KR saat dia mendengar kata-kata Xiaoyu. Namun, kerutan segera muncul di wajahnya. Dia tahu tindakan Xia Jie membawa risiko besar. Tidak mungkin bagi Xia Jie untuk secara akurat mengirim keluarga dan teman Duan Lingtian kembali ke alam Provinsi Sein. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan berakhir di tempat yang asing. Saat ini, pemimpin klan dari klan Yun berkata, "Swear, ikuti ayahmu kembali ke klan Xia. Setelah Anda memastikan keselamatan mereka, ayah Anda dan saya akan membawa Anda ke ruang kurungan. Saya mengirim seseorang untuk menghalangi jalan Anda karena saya khawatir Anda akan mengabaikan klan Yaner dan Yun setelah mengetahui mereka telah pergi. Saya akui bahwa saya melewati batas. Aku bahkan menyinggung ayahmu sebagai hasilnya. Karena itu, saya memutuskan untuk menyerah pada pernikahan. Klan Yun akan melepaskan semuanya selama Anda bersedia dikurung selama 1000 tahun. Medan Perang Sangsi Surgawi. Di alam rahasia satu orang yang dibuka oleh sejumlah besar manfaat pertempuran, dua pemuda berdiri berhadapan satu sama lain. Anak muda, anggap dirimu tidak beruntung karena bertemu denganku, kata Ning Yixuan dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Duan Lingtian yang berpakaian ungu. Dia jelas tidak berniat untuk bergerak lebih dulu. Mungkin, dia begitu percaya diri sehingga dia tidak khawatir lawannya akan bergerak lebih dulu. Setelah beberapa saat, Ning Yixuan terus bertanya dengan senyum di wajahnya, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran untuk membuka dunia rahasia ini? Apakah Anda berharap menemukan pertemuan kebetulan untuk mempersiapkan wilayah yang kacau? Mengapa? Duan Lingtian sedikit terkejut. Sebenarnya, dia memiliki pertanyaan yang sama di benaknya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, begitu banyak manfaat pertempuran. Apakah itu dianggap banyak? Bukan. Ning Yixuan tertawa sebelum dia berkata, seharusnya butuh beberapa ratus tahun hingga hampir 1000 tahun bagi dewa tertinggi biasa sepertimu untuk mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran, bukan? Bahkan jika Anda kuat dan berada di antara dewa tertinggi yang belum sempurna, Anda masih membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran. Jangan bilang Anda membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun untuk mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran. Jika itu masalahnya, saya akan sangat terkesan. Senyum Ning Yixuan melebar di akhir kata-katanya. Sedikit penghinaan bisa dilihat di kedalaman matanya juga. Jelas, dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian mampu mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran dalam waktu kurang dari 100 tahun dengan membunuh dewa tertinggi yang belum sempurna. Duan Lingtian sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia menatap Ning Yixuan dan bertanya, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran? Duan Lingtian tahu bahwa akan sulit bahkan bagi dewa tertinggi yang belum sempurna untuk mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran dalam 100 tahun. Namun, berdasarkan kepercayaan Ning Yixuan, sepertinya Ning Yixuan berhasil mengumpulkan begitu banyak manfaat pertempuran dalam 100 tahun. Duan Lingtian tersenyum dalam hati. Tidak heran dia begitu percaya diri. Apakah dia pikir aku penurut? Ning Yixuan menjawab dengan senyum tipis, ya, saya pikir saya melakukannya dengan cukup baik. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak waktu yang saya ambil, saya yakin itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan Anda. Biarkan saya memperkenalkan diri. Aku adalah bintang paling terang di klan Ning Sangshenland. Ning Yixuan tidak repot-repot memberikan namanya kepada Duan Lingtian. Dia yakin bahwa reputasinya telah menyebar ke tanah persembahan surgawi juga. Bahkan dewa tertinggi tahu siapa dia kecuali mereka seorang pertapa atau mereka berkultivasi tertutup selama lebih dari 1000 tahun. Duan Lingtian merasa agak terdiam. Kau bahkan tidak menyebutkan namamu. Ini perkenalannya gimana? Apakah Anda pikir saya akan tahu nama Anda hanya karena Anda adalah bintang paling terang di klan Ning Tanah Sangsi? Maaf telah memecahkan gelembung Anda, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Anda. 4260 fenomena hukum yang bersinar sejuta mil. Ning Yixuan tercengang oleh kata-kata Duan Lingtian. Kamu belum pernah mendengar tentangku, Ning Yixuan.
Menurut pendapat Ning Yixuan, sebagian besar, jika tidak semua, orang-orang dari alam dewa seharusnya pernah mendengar tentang dia karena bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya yang mengejutkan. Ini terutama berlaku untuk dewa tertinggi. Dia belum pernah bertemu orang yang tidak mengenalnya sampai dia bertemu Duan Lingtian. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia bahkan belum berusia 4.000 tahun, tetapi dia sudah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya di alam dewa. Dia adalah satu-satunya di generasi ini. Ada sangat sedikit orang seperti dia dalam sejarah alam dewa. Di antara kekuatan tertinggi yang dia kenal, tidak satu pun dari mereka yang menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna sebelum mencapai usia 4.000 tahun. Di masa lalu, bahkan keajaiban wanita paling cemerlang di tanah persembahan surgawi, Xia Ningsue dari klan Xia, menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna ketika dia berusia lebih dari 4.000 tahun. Saat itu, prestasinya telah mengejutkan tanah persembahan surgawi dan bahkan menyebar ke tanah sangsi. Dengan demikian, setiap orang yang tidak berkultivasi tertutup mengenalnya, yang bahkan lebih luar biasa daripada Xia Ningsue. Apakah dia berpura-pura? Ning Yixuan menatap Duan Lingtian dengan saksama, mencoba menangkap perubahan sekecil apapun pada ekspresi Duan Lingtian. Dia pikir tidak mungkin Duan Lingtian belum pernah mendengar tentang dia. Dia adalah dewa tertinggi yang belum sempurna yang sebanding dengan dewa tertinggi perantara. Dewa tertinggi perantara yang paling lemah sama sekali bukan tandingannya. Saat ini, Duan Lingtian berkata dengan ekspresi pencerahan di wajahnya, jadi namamu Ning Yixuan. Ning Yixuan, masih yakin bahwa Duan Lingtian berpura-pura tidak mengenalnya, berkata, mengapa kamu tidak memperkenalkan diri? Aku sangat penasaran dengan identitasmu karena kamu bisa tetap tenang saat menghadapiku. Tanda seru tanda seru. Duan Lingtian berkata dengan senyum tipis di wajahnya, Aku hanya bukan siapa-siapa. Nama saya Duan Lingtian. Anda tidak akan pernah mendengar tentang saya di Tanah Sangsi. Duan Lingtian terkenal di Profound Energy Land. Namun, Tanah Sangsi terletak jauh dari Tanah Sangsi. Bahkan ketika wilayah kacau dibuka, Tanah Persembahan Surgawi tidak akan menjadi salah satu alam dewa yang terhubung ke wilayah kacau di medan perang Sangsi Surgawi. Duan Lingtian. Bertentangan dengan ekspektasi, Ning Yixuan tertegun saat mendengar nama Duan Lingtian. Matanya sedikit melebar saat dia mengingat rumor yang dia dengar dari Profound Energy Land. Meskipun jalur spasial antara alam dewa masih ditutup, dewa tertinggi masih bisa melakukan perjalanan di antara alam dewa melalui medan perang alam. Dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat dapat menembus ruang angkasa ke alam dewa lain di medan perang alam. Beginilah rumor dari Profound Energy Land menyebar ke telinga Ning Yixuan. Menurut rumor yang didengar Ning Yixuan, keajaiban yang tak tertandingi dan mengerikan telah muncul di tanah energi yang mendalam. Pihak lain menjadi kaisar dewa tingkat lanjut bahkan sebelum mencapai 1000 tahun. Prestasi ini sendiri telah melampaui pencapaian Ning Yixuan. Ketika Ning Yixuan lebih muda dari 1000 tahun, dia hanyalah seorang dewa-dewa. Ketika dia menjadi kaisar dewa yang belum sempurna, dia sudah berusia 1800 tahun. Mungkin, kebanyakan orang akan meremehkan rumor tersebut, tetapi rumor tersebut terukir dalam di benak Ning Yixuan. Dia bahkan mengirim seseorang ke Profound Energy Land untuk memverifikasi rumor tersebut. Pada akhirnya, dia memastikan bahwa seseorang, yang bahkan belum berusia 1000 tahun, telah melampaui dia. Meski begitu, saat itu, dia tidak menganggap itu masalah besar. Lagi pula, menjadi kaisar dewa dan menjadi dewa tertinggi adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, pada saat ini, dia terkejut bahwa orang di depannya, Duan Lingtian keajaiban mengerikan dari tanah energi yang mendalam yang menjadi kaisar dewa tingkat lanjut sebelum usia 1000 tahun, sekarang adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Mustahil. Dia penduduk asli tanah persembahan suci. Setelah beberapa saat, Ning Yixuan dengan cepat menepis pemikirannya sebelumnya tentang Duan Lingtian sebagai keajaiban mengerikan dari tanah energi yang mendalam. Terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian bisa saja memasuki medan perang Sangsi Surgawi dan melakukan perjalanan ke tanah persembahan surgawi sebelum masuk ke medan perang Sangsi Surgawi lagi. Namun, dia tidak mau memberikan penghargaan pada teori itu. Lagi pula, jika pemuda berpakaian ungu di depannya adalah Duan Lingtian dari tanah energi yang mendalam, maka pemuda berpakaian ungu itu akan benar-benar memecahkan rekornya sebagai orang tercepat yang menjadi dewa tertinggi.
Dia tidak dapat menerima ini sehingga dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang di depannya bukanlah Duan Lingtian dari tanah energi yang mendalam. Sepertinya Anda pernah mendengar tentang saya, kata Duan Lingtian dengan senyum menggoda di wajahnya ketika dia menemukan sedikit perubahan pada ekspresi Ning Yixuan. Ning Yixuan, yang tidak berniat menanyakan apakah Duan Lingtian berasal dari tanah energi yang mendalam, terkejut. Dia berseru, "Kamu benar-benar dari negeri energi yang mendalam." Faktanya, Duan Lingtian juga terkejut dan bingung karena Ning Yixuan pernah mendengar tentang dia. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar sangat terkenal bahkan orang-orang dari Sangshan Land pernah mendengarnya. Dia secara alami tidak menyadari bahwa Ning Yixuan, tidak seperti orang lain, telah memperhatikan desas-desus tentang keajaiban yang mengerikan dari tanah energi yang mendalam karena Ning Yixuan juga merupakan keajaiban yang mengerikan. Ning Yixuan secara alami akan memperhatikan keajaiban mengerikan lainnya dari alam dewa lainnya, terutama mereka yang dikabarkan telah melampaui dia. Ada apa dengan ekspresimu? Ning Yixuan bertanya ketika dia melihat reaksi Duan Lingtian. Dia bertanya lagi, tanpa sadar meninggikan suaranya, apakah kamu benar-benar dari tanah energi yang mendalam? Ning Yixuan masih kesulitan menerima ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, jika Anda bertanya apakah saya Duan Lingtian dari Akademi Hukum Segudang Energi Mendalam, maka jawabannya adalah ya. Ini benar-benar dia. Ning Yixuan bergidik dalam hati. Kemudian, dia berkata dengan suara yang sedikit bergetar, bukankah kamu baru saja menjadi kaisar dewa yang maju belum lama ini? Bagaimana Anda menjadi dewa tertinggi dalam waktu sesingkat itu? Ning Yixuan telah menyelidiki Duan Lingtian dan menemukan bahwa Duan Lingtian sudah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Dia bisa merasakan ketidakstabilan energi surgawi Duan Lingtian. Dengan ini, jelas bahwa Duan Lingtian baru saja menerobos belum lama ini dan belum menstabilkan basis kultivasinya. Tidak ada keraguan dalam pikirannya sekarang bahwa orang di depannya adalah Duan Lingtian, anak ajaib yang luar biasa dari tanah energi yang mendalam. Duan Lingtian tersenyum ringan dan berkata, saya memiliki beberapa pertemuan kebetulan di Realm Battlefield. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat terkejut bahwa seseorang dari negeri Sangsi yang jauh telah mendengar tentang saya. Ekspresi rumit muncul di wajah Ning Yixuan saat dia menatap Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia bertanya, tanpa syarat, Duan Lingtian, katakan yang sebenarnya, apakah kamu benar-benar tidak pernah mendengar tentang aku sebelumnya? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa kali kamu bertanya, jawabanku tetap sama. Saya benar-benar tidak pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Apakah Anda benar-benar terkenal, atau menurut Anda terkenal? Secara alami, Ning Yixuan sangat terkenal. Hanya saja Duan Lingtian adalah salah satu dari sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Ning Yixuan. Mungkin, dia akan mendengar tentang Ning Yixuan jika dia bergabung dengan kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya. Namun, di Myriad Laws Academy, kakak perempuan senior dan kakak laki-lakinya semuanya adalah keajaiban yang luar biasa. Meskipun Ning Yixuan benar-benar keajaiban yang mengerikan, dia masih memucat dibandingkan dengan kakak ketiga Duan Lingtian di faksi Istana Dalam, Yang Yu Chen. Selain itu, tidak peduli seberapa menantang bakat bawaan seseorang, akan sia-sia jika seseorang tidak dapat tumbuh menjadi potensinya. Ada banyak keajaiban luar biasa yang menunjukkan bakat bawaan yang luar biasa pada awalnya tetapi pada akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Sementara itu, Ning Yixuan secara alami sangat marah ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata dengan cemberut, Duan Lingtian, kudengar kamu begitu kuat sehingga kamu bahkan bisa mengalahkan lawan yang basis kultivasinya setingkat lebih tinggi darimu. Meskipun Anda baru saja menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, saya tidak akan meremehkan Anda dan memperlakukan Anda sebagai dewa tertinggi yang belum sempurna. Selain itu, Anda telah berada di medan perang alam selama kurang dari 100 tahun, jika saya tidak salah, kekuatan Anda seharusnya sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah yang lebih lemah. Meskipun demikian, aku, Ning Yixuan, akan membunuhmu hari ini. Bahkan jika saya menghabiskan energi saya dan tidak mendapat manfaat darinya, itu akan sia-sia jika saya dapat membunuh keajaiban seperti Anda. Mata Ning Yixuan bersinar dengan niat membunuh di akhir kata-katanya. Pada saat yang sama, energi surgawi yang menakutkan yang telah dijiwai dengan hukum kehidupan melonjak keluar dari tubuhnya. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius ketika dia melihat fenomena hukum kehidupan Ning Yixuan yang bersinar sejauh 1 juta mil.